Oke, selamat malam. Selamat malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya kita kebajikan. Good morning, good morning, good night. Kembali lagi bersama kita di sini Di banyak bicara dengan dengan tamu yang berbeda dan dengan host kita Alex. saya Gusti. Kita akan kulik di sini teman kita. Kita kedatangan teman kita dari mana? Dari Tanggul. Dari Jember, Haris Setiawan. Gimana kabarnya? Bagus belajar. Haris Setiawan. Oke. Haris Setiawan, namanya Haris Setiawan aja. Iya. Haris Setiawan. Haris Setiawan. Pasaran gitu namanya. Masuk nama mayoritas orang Indonesia. Haris Setiawan. Udah Haris Setiawan. Marga Setiawan. Apa sih Oh, artinya? Marga Setiawan. Oh, Marga Setiawan. Oh, baru tahu kan? Ada Marga Ternyata Setiawan. Setiawan ada marganya. ada marganya meskipun pacaran. Oh, sorry. Berarti keluarga kamu Marga namanya Setiawan semua. Enggak. Loh, ayah. Ayah? Enggak ada. Loh, marganya dari mana? Kan baru kebentuk. Oh, kamu yang bakal mendirikan marga ini. Oh, baru tahu kan? Memaksa sekali. Berarti nanti anak kamu akan beri nama Setiawan, berarti. Iya kan. Tarik marga tuh, anjing. Oke. Cukup menarik. Mungkin ini salah satu cita-citanya dia, guys. Oke, Kak. Oke, Haris Setiawan. Asal dari mana? Asal asli Jember dari Kecamatan Kecamatan Bulsari. Ombulsari. Tepatnya di Daerah dekat-dekat Lumajang. Oh, Tangguh. Di pinggir. sekitar 1 jam ya ke sini ya. Ya sekitar 1 jam kalau Sekitar 1 jam dari kota. Dari kota 1 jam. Berarti asli Jember. Asli Jember. Orang tua Orang tua Jember semua. Ya satu desa masih tadi. Oh, Indonesia. kecil dan besar di situ juga berarti. Iya di situ. Oke. Kalau tahu sekarang umur berapa? Umur alhamdulillah sekarang masih 28. 20 tahun. Oke. Berapa bersaudara Haris? 2 kakak perempuan punya kakak. Sekarang Kakak sudah perempuan. nikah. Sekarang sudah nikah. Terpaut berapa tahun? Sekitar 95 dari 2001. 6 tahun lah. Kakakmu dulu menikah. Kakakmu sekarang sudah menikah. Sudah nikah. Dulu kuliah apa gimana kamu? Kuliah di Bindanan. Kebidanan. Pasti tentara. Pasti. Polisi. Apa instansi? Apa? Kedinasan. Kedinasan. Masinis. Pasti anjing. Masih ini. Pasti anjing. Kebidanan dan kedinasan. Kedinasan, Bukan ke kebidanan. teknik mesinan seperti itu. Siap. Pasti yang kebidanan kedokteran pasti Iya. suaminya. Kepolisian, ketentaraan. Ketentaraan, kebersihan, keimanan pasti. Pasti. Kesempurnaan. Kesempurnaan. Oke. Haris, berarti dari kecil tinggal di Jember sampai besar Sampai sekarang. Ya, sampai kuliah pun di Jember. SD dulu SD di Jember. Di Tapi mana? SD di desa sendiri. SD apa kalau tahu? SDN 1 Gading Rejo. Gedang Rejo. Gading Rejo. SDN 1 Gading Rejo. Baru tahu teman-teman. Saya orang Jember dan saya baru tahu. Tapi saya ada loh, di kotaku ada Gading, nama kecamatan Gading. Kecamatan Gading. Mungkin kamu nggak cuma nama aja yang main pasaran. Mana Sekolahnya nama juga. sekolahnya juga pasaran. Untuk muka enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Berarti sekolah di kampung. Kampung, sekolah di kampung, Di kampung SMP halaman. di kampung, SMA juga di kampung. SMA juga di kampung. Berarti Di lingkup itu. lingkup kampung. Sekarang kamu Kuliah. kuliah di mana? Mechanical Engineering. Iya di mana? Universitas Jember, termasuk di kota ya. Kota. Berarti udah keluar dari zona kampung itu sendiri berarti. Jadi kita kan keluar dari zona nyaman. Tapi dalam lingkup pertemanan kamu notabene teman-temanmu semua anak kampung berarti. Ya, mungkin kita bahas di SD dulu. Iya, SD dulu. Kalau SD dulu ya semuanya anak kampung, ya jarang mengenal teknologi juga dulu, nggak ada apa ya, handphone jarang pakai. SD Warnet. warnet jarang juga. PS. itu Ya, permainan Kampung lah ya. Permainan Teknologinya anak kampung. Bukan berarti kampungan, nanti kita
kampung loh, perkampung apa ya? Desa lah, desa. Bahkan sekarang kan sudah jarang anak-anak zaman sekarang yang apa ya, mempertahankan budaya kampung, permainan kampung, engklek, egrang, ceklang. Ya menurut kita sepakat ya kok menurut kami kok menurut kita ini lebih seru permainan zaman dulu ya juga. Benar. Lebih menantang dan ekstrim. Main kelereng. Bahkan generasi tahun 2000-an seperti kita ya kan. Karena merasakan kangen lah ya, Masih kepengen loh. Iya, melihat bahkan kita kepengen punya harapan anak-anak zaman sekarang ini tetap melanjutkan permainan itu. Karena banyak apa ya mendidik dan banyak yang bisa diambil dari pertemanan, dari apa ya kesehatan kan gerak kan mengetahui permainan itu gerak. Oke. Hari sendiri SD ini termasuk orang yang seperti apa ya? SD dulu tipikal bisa dibilang rokok bisa dibilang rokok bisa dibilang pandai juga bisa, soalnya dulu SD dari kelas 1 sampai kelas 4 peringkat 3 besar. Peringkat 3 besar. 3 besar dulu. Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 peringkat 1, kelas 2 peringkat 2, kelas 3 sampai kelas 6 peringkat 1. Kenapa apa yang membuat? Berarti termasuk anak yang berprestasi. Akademik lah ya. Apa yang membuat Haris ini menjadi anak yang akademik, atau mungkin dorongan dari orang tua, atau mungkin memang di sekolahan memang teman-temanmu goblok semua? Ya mungkin kita nggak tahu ya kan. Kemungkinan Kan dulu kan namanya juga anak di desa kan. Saya termasuk anak yang nurut orang tua, disuruh belajar. Jadi tiap malam kebiasaan tuh kalau habis sekolah main, habis itu malamnya tuh suruh belajar baca buku, habis dapat materi kan malamnya belajar. Jadi tiap hari gitu. Jadi pada waktu ujian atau ulangan, pada waktu di kelas jadi bisa. Sedangkan teman-teman yang lain tuh kayak agak males-malesan, anak kampung lah ya. Anak kampung kita biasa. merasakan dulu di kampung. Berarti tipikal anak yang apa ya, sangat mendapatkan perhatian penuh dari orang tua. Iya, salah satu anak yang beruntung mendapatkan pendidikan yang baik, dididik dengan baik oleh orang tua. Berarti dari kecil orang tuamu berarti tentara kan? Bukan, orang tua petani. Orang tua petani, ayah Petani. Ayah petani, Ibu rumah tangga. Jadi lebih banyak apa ya, mendapatkan waktu bersama orang tua lah. Ya, ibu kan rumah tangga, mungkin lebih fokus. Apalagi anak kedua dan terakhir ya. Mungkin itu salah satu penyebab harus dapat dorongan dari orang tua, bisa ranking, termasuk yang berprestasi dari beberapa narasumber kita ya. Harus sangat kontradiktif ya dengan narasumber sebelum kita tadi. Tonton video selanjutnya ada sambil tonton. Video sebelumnya. Video sebelumnya. Oke, berarti termasuk yang berprestasi lah. Ya. Untuk masalah akademik seperti itu. Untuk masalah pertemanan. Untuk masalah pertama dulu dibilang berprestasi tuh bukan tipikal orang-orang yang fokus akademik, enggak. Balance. Orang yang cupu ya, bukan orang yang cupu ya. Bukan orang yang balance, ada nakalnya sedikit ada. Bukan orang yang acu tak acu berarti. Oh, meskipun berprestasi tapi tetap bersosial. Berarti Sampai sekarang pun teman-teman SD itu masih banyak yang komunikasinya masih baik. Berarti kalau kamu SD-nya di kampung ya, berarti teman-teman SD-mu itu juga teman-teman mainmu berarti. Iya, benar. Benar. Teman-teman main juga. Teman-teman main, teman-teman sekolah ya. Seru ya. Seru ya, seru. Udahnya. Ya minusnya nggak bisa mendapatkan teman baru gitu aja. Itu gimana ya? Gak bosen kamu sama teman-temanmu? Enggak, soalnya gimana? Kan kalau di desa kan biasanya kan kalau permainan tuh musiman gitu loh, hari bulan ini musim layangan. Oh jadi ya benar. jadi nggak bosen. Nggak bosen karena permainannya memang banyak dan seru. Oke, itu tadi dari ini pertemanan ya. Berarti itu aja berarti teman. Ya SD itu Pernah ya? Kalau SD di desa kan sama SD sebelah kan pasti crash lah, anak-anak kecil, anjing SD udah melecet dua. Gimana sih kehidupan di desa itu? seru. Suka dukanya, suka dukanya. Kalau sukanya tuh banyak pengalaman, pengalaman explore lah, Budaya gotong royong. Nah, iya. Budaya gotong royong. main ke sawah. Sawah. Berarti
yang apa ya, merasakan era manis. Ya, era manis bisa dikatakan. Kalau Ya culture Indonesianya masih masih melekat lah pada saat itu. kalau sekarang era digital kan teman-teman dari SD kan main HP. Iya, sosial. Gimana tanggapan tentang Untuk anak-anak sekarang, sekarang era ada sekarang? sedikit apa ya? Gimana ya? Tanggapan. Takutnya kan soalnya kan kalau zaman dulu kan kita kan nggak ke dewasa pun nggak Gak cepet, nggak emang cepet enggak. lah. Berita-berita kan kadang sekarang seperti ngakses ke video porno tuh lebih mudah. Oh iya, Daripada dulu ya. Iya, dulu kita harus ke warnet sumis bukan ke teman-teman kita yang udah SMA baru kita dapet ya. Apalagi kan sekarang banyak sekali kan kasus pelecehan seksual anak SD kan banyak. Iya, karena memang belum saatnya. Saatnya. Karena anak-anak sekarang udah apa ya? Yo, belum saatnya tapi udah bisa mengakses dulu. Edukasinya masih kurang lah. Mungkin kamu ada pesan buat anak-anak milenial zaman sekarang. Atau beberapa orang tua yang nonton ini kan ada orang tua api, ada orang tua cabai, Aduh, kayak Ainun yang jauh ya. bisa mendidik. Ini penyaran banget. Oh ya. Non, satu kata untuk Haris. Bangsa. Gimana? Apa pesan untuk anak muda zaman sekarang, anak milenial? Mungkin untuk para orang tua sekarang kalau punya anak jangan dibiasakan dipegangin HP dari kecil. Mungkin itu saja. Kalau ada HP ya dikontrol lah. Ya, takutnya nanti dewasa sebelum waktu kan tahu sendiri kan anak kecil kan nggak bisa ingin tahunya Ya, tinggi. belum matang untuk menghadapi sesuatu. Lebih edukasi dalam penggunaan gadget lah. Dibatasi. Bukan berarti nggak boleh karena memang kita hidup di era digital dan modern. Benar. Malah kalau dia nggak tahu mengenai pengetahuan digital, malah itu menjadi anak yang muda. Ya harus dibatasi lah, bukan berarti melarang lah. Dibatasi. Kan sekarang juga ada fitur-fitur, mungkin orang tua bisa menyiasati dengan memantau anaknya lewat aplikasi, kan sudah banyak sekarang Ya, aplikasi. YouTube ada YouTube Kids, Google Google Kids, Kids, ada. ada semua kok. Berarti jadilah orang tua yang fleksibel. Fleksibel untuk anaknya, mengikuti zaman lah, tapi ya nggak terlalu kolot juga loh. Untuk Haris sendiri anak terakhir ya. Anak. Kakakmu sudah punya anak berarti? Sudah alhamdulillah punya satu. Ya tinggal di Jember. Ya kadang di Jember, kadang di Beda nggak lingkunganmu sekarang dengan dulu, dengan era kamu waktu kecil? Lingkungan di rumah. sangat berbeda sekali. Dulu kan teman-teman tiap sore kan ngadain sepak bola, main. Iya. Kalau sekarang Kick off subuh, kick off subuh 90 menit azan maghrib. Ada maghrib. sama maghrib. Pada waktu puasa main petasan, keliling, bangunin orang kan gitu. Sekarang nggak ada sama sekali. Ya, sangat disayangkan lah. Ya. agak miris lah. Iya. Aku lihat kalau generasi sekarang tuh laki-lakinya tuh agak seperti perempuan gitu, nggak ada olahraganya tuh nggak ada. Jadinya lembek, Lembek. cepet mati. Ya mungkin kesehatannya lebih aja. Tapi nggak semua anak seperti itu. Nggak sebenarnya seperti itu. Tetap guys, mungkin kita sudah menginjak era teknologi, era digital ya, tapi tetaplah jangan menghilangkan budaya. Ya. Oke, berarti di SD pertemanannya sama seperti teman di kampung, tetap. Dan SMP. Mengenal cinta nggak dulu? Oh iya, asmara SD. Apalagi notabene anak yang berprestasi. Anak kampung. Tapi biasanya kalau SD anak yang berprestasi itu dilihat loh oleh cewek-cewek. Biasanya. Kalau SD dulu nggak pernah, kalau mengenal cinta tuh nggak pernah. Ya, anak kampung zaman dulu kan. Iya. Aku dulu juga SD kan, ya fucked up lah, bodo amat dengan itu semua. Pokoknya aku SD main. Sepenuhnya untuk main lah. SMP, oke. SD, SMP di sekitar situ juga. Temennya sama lagi gak temen SD? Kalau SMP lingkupnya lebih luas, soalnya satu kecamatan. Jadi Untuk SMP sendiri beda-beda dong berarti lingkunganmu. beda-beda. Itu sudah mulai mulai Mengenal dunia dunia luar, mainnya juga berbeda ya. Agak jauh sedikit lah. Gak cuma stuck di kampung situ kan. Mainmu Mulai explore lebih jauh lah. Mulai explore. Lah untuk SMP sendiri masalah akademik itu pinter juga kalau nggak? tetap berprestasi atau Kalau gimana? akademik kelas 1
berprestasi. Tadi kelas 1 sampai kelas 3 tuh tetap 3 besar, cuma pada waktu kelas 1 masuklah prestasinya tuh di paralel gitu. Tapi pada waktu kelas 2 kenal teman-teman tuh mulai turun, kelas 3 mulai turun. Ya sangat disayangkan. Soalnya menurun pergaulan. gara-gara pergaulan. Banyak nggak teman-teman desamu, teman SD-mu dulu yang se-SMP dengan kamu? Nggak ada. Soalnya dulu kan pada waktu SD ada 3 pilihan SMP. Iya. Yang pertama di Kecamatan Semboro, yang kedua di Umbul Sari, yang ketiga di MTS. Teman-teman banyak yang di Umbul Sari. Kamu yang di Semboro. Kenapa kamu memilih di situ? Karena kualitasnya yang sampai di situ. Yang pertama dulu kan SMP Semboro terkenal bagus. Nah, ya. Dari 3 itu. Dari 3 itu. Dan kakak alumni situ jadi sama orang tua. Rekomendasikan di situ ya. Berarti salah satu anak yang sudah memikirkan ke situ lah ya. Banyak nggak sih teman-temanmu, kan biasanya kan anak-anak kampung kan, biasanya setelah lulus SD ngamen gini, Nikah malah. Ada nggak teman-teman Ada. seperti itu? Kalau nikah kan itu adatnya ya, mohon maaf ya, Iya. suku sebelah ya. Kan kalau di sini kan suku Jawa gitu. Jadi kalau nikah tuh nggak ada. Oh, kalau di Oke. kampungmu masih memegang erat suku Jawa lah. Ya, jadi kalau nikah muda tuh agak saru gitu kan. Kurang etis. Kurang etis. Iya, masalah pengetahuan. Enggak loh ini. Oke, terus Kalau masalah untuk nakalnya sendiri sih banyak sih dulu waktu SD. SD udah nakal, tapi berprestasi apa? Jadi contoh kenakalan ketika SD itu apa? Untuk SD sendiri dulu yang paling parah rokok, balapan sepeda taruhan. SD ngerokok. SD udah ngerokok. Kelas berapa? Kelas dulu awal kelas 2 tapi cuma sekedar sekali lah. Habis itu kelas Aku isi dong. 6 SD. Suara. 6 SD sama temen-temen rokok di Kelas 6 SD ngerokok. rokok. Woi, cukup menarik kelas 6 SD udah ngerokok aja. Tapi notabene anak yang berprestasi gitu. Siapa yang ngajarin kamu merokok ini? Atau sama-sama belajar. Les. Inisiatif sendiri. Dulu kan ada mitos kalau sebelum sunat harus merokok. Pernah dengar gak? Enggak, mitos dari mana? Pasti kamu teman-teman yang nonton, mitos dari mana? Ayo kita luruskan bersama-sama. Itu di daerah kampungku memang terkenalnya gitu. Sebelum sunat harus merokok. Soalnya kalau pada waktu sunat biar Kamu biar apa ya? dipotongnya tuh biar enggak alot gitu. Biar- Katanya itu mitosnya. Mitos baru teman-teman. Mitos baru. Berarti itu orang tuamu kan lingkup situ juga. Tahu mitos itu? Pastinya tahu. Membolehkan kamu rokok berarti. Enggak, diam-diam. Oh, diam-diam tetap diam. Berarti ada pengaruh dari asap rokok terhadap ketebalan titik sekarang. Untuk anak kedokteran mungkin bisa Ya, dijadikan sebuah judul skripsi ya? Bisa ya? Untuk Bisa. Fakultas Kedokteran di Kedokteran, Jember, kebidanan gitu. silakan Anda riset ke Iya. Kecamatan Umbul Sari. Iya, bikin Silakan. judul pengaruh asap rokok nikotin gantar terhadap kekenyalan dan Kenyalan, kontol. kenyalan ujung penis seorang pria ya. Mungkin loh kan. Mungkin. Kan belum ada yang bisa membuktikan. Nggak ada ya. riset karena sebenarnya mitos itu juga berawal dari ilmu. Gitu. Iya. Iya. Memang dulu kebanyakan teman-teman kalau habis sunat langsung sama orang tuanya tuh dikasih rokok 1 pak suruh ngasih. Oh, berarti ada tradisi. Tradisi sebenarnya. Ya. Mungkin ada alasan tersendiri ya. Semua mitos itu punya alasan tersendiri. Ya pasti. Pasti seperti kan orang zaman dulu kan bilang jangan meludah di sumur nanti lambemu sombeng kan ada alasannya supaya kan sumur kan tempatnya buat mandi, buat cuci Bersihan. kalau diludahi kan ya jadi kotor. Semua punya Iya. semua mitos punya berdasarkan ada alasannya. Alasannya lah. Mungkin itu nanti teman-teman Judul skripsi. Untuk Untuk teman-teman S2 yang ingin lanjut ke jenjang S3, mungkin penemuan baru. tesis ya mungkin. Iya, tesis baru dulu. Silakan. Mungkin bisa apa ya? Membuat alat dari asap rokok ya. Eh, Dari iya. nikotin mungkin. Iya. Ya. Ini ada hubungannya dengan teknologi. Cukup menarik. Oke, di SMP tadi bisa dikatakan prestasinya menurun seperti itu karena pergaulan. Ya. Oke, karena pergaulan. Memang
bisa disepakati aku sendiri kayak memang nakal-nakalnya mulai SMP. Kalau Arif SMP dulu nakal-nakal. Aku nakalnya dari SD, soalnya kan lingkunganku kan Nggak kamu tahu paling sendiri paling kan. klimaks. Paling klimaks puncak nakal awal ya SMP. nakal SMP. kalau apa ya? Kalau nakal Ya kalau SD iya kan sih. mulai mengenal Iya, lah. SD mulai Di mengenal. mana SD baru kita memperdalam. Nah. Memang ya memang SMP. Tapi ya seiring malah SMA ya, malah kita menurun gitu. seiring nakal yang meningkat, tapi kan waktu SMP kan apa ya, ada sesuatu yang kita dapat. Dapat, iya. Aku mengenal sopan santun dari SMP. SMP. Ya karena beberapa pengalaman kenakalan itu Kenakalan. kita mengalami banyak teguran, mengalami kita sadar menurut. Iya, si SMP sih masa-masa SMP. nakal. Mengenal semua cewek semua. Mungkin kalau menurutku masa-masa yang paling indah ya, kalau orang bilang masa yang paling indah itu SMA, aku gak sepakat. Aku SMP. Aku SMP. SMP SD sih kalau Aku SMP sih. SD SMP. Aku SMP sih. Karena aku SDM. Ya nanti kita kulik antara kita yang mungkin kita fokus ke Haris dulu. Oh iya. Di SMP prestasinya menurun karena kenakalan. Karena pergaulan. Pergaulan lah, lingkungan hal itu. Tapi orang tahu, kamu tahu nggak kalau kamu merokok? Belum tahu. Sampai sekarang. Kalau sampai sekarang mungkin tahu sih mungkin. Mungkin Ya. kalau orang tahu nonton. Kasih data nih, kasih Apa yang kamu Kita sampaikan? share di grup keluarga harus kita share. Apa yang kamu sampaikan? Oh, nggak mungkin. Soalnya orang tua nggak punya Android. Ada kakak kamu yang beritahu. Oh iya. Kan bisa. Oke, berarti SMP. Apa kenakalan? Mungkin apa kenakalan? Kenakalan paling apa ya? Ya menurut Paling nakal lah. ya, Hal yang paling nakal yang pernah kamu lakukan pada saat SMP. SMP kalau dibilang nakal ya nggak nakal mungkin. Ya rokok mungkin mulai mengenal namanya itu apa? Pil. Pil, kamu sudah kepil berarti? Nggak pernah sampai sekarang alhamdulillah. Pil, minuman keras mulai kenal pada waktu SMP. Cuma kenal aja, cuma tahu Ya, oh ini cuma- loh ya, pil, oh ini cuma tahu tahu. namanya pil. Itu berarti teman-temanmu SMP itu sudah banyak yang Banyak ngepil. dulu. Itu ngepil di sekolah atau gimana? Ya ada yang di sekolah. Soalnya dulu kan ikut-ikutan gitu loh. Awalnya tuh ingin rasa tahu, setelah bahkan itu mungkin rasa ketagihan juga. Habis itu keterusan. Oh, mungkin juga kan biasa kan ya anak zaman dulu kan, aku pun sendiri ya SMP kan kalau ngerokok apa, keren. Nah, Anak dulu kan ya untuk keren lah. zaman dulu kan seperti Coba. itu. Seperti itu. Itu berarti ngepil miras di sekolahan berarti. Ya Di sekolah. Nah, Sekolah. Duh, Cici. Apa yang membuat lingkungan kamu mengenal beberapa hal itu? mungkin karena faktor lingkungan kan. Dulu memang anak desa tuh kalau seperti budaya lah, tiap acara tahun baru, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pokok seperti acara-acara besar tuh pasti Party. Yoi. Apalagi kalau ada acara seperti kesenian seperti jaranan tau enggak? Seperti Ya, itu. jaranan. Orkes, tapi yang paling parah orkes. Pasti Penuh budaya ya. Penuh Desanya. culture banyak kita yang bakal kita kulik. Ya, banyak culture. Berarti sudah banyak ya, sebagian besar apa ya ada oknum lah yang teman-teman apa banyak. Rata-rata seperti itu memang. Tapi emang kita harus menyepakati di tahun 2000-an bahkan sampai tahun 2010 memang pada saat itu ada apa ya? Ada konspirasi ya, Ya. yang menyatakan bahwasanya Indonesia lagi diserang generasi mudanya. Nah, Pada saat itu memang sabu-sabu kok Menyerang anak muda. nyerang anak muda kepada terlarang tuh menyerang anak muda di tahun 2000 sampai 2010. Era Era, dulu. uh, Nyerangnya karena- apa ya? Lebih ke generasi iya. mudanya. Tapi orang itu lebih gampang diatasi sih kalau diserang. Kalau pada zaman sekarang kalau diserang teknologi itu yang Iya. sulit. Sulit. Kalau sekarang kan anak generasi zaman sekarang kan diserang teknologi kan, berita hoax gitu. Pintar-pintar kita menyikapi. Ya, kita sama-sama mengedukasi lah. Bukan berarti kita menggurui atau apa. Nah, Kita sharing sharing tahu aja. aja. Apa yang kita ketahui. Banyak yang kamu nggak tahu. Sing tahu aja ya. Makanya Iya. teman-temanmu banyak yang itu cowok cewek. Apa cewek ada? setauku kalau cowok pil sama miras, kalau cewek ada lah beberapa yang miras. Miras saja. Miras. Itu apa menurutmu yang membuat cewek melakukan hal seperti itu kan apa ya? Apa kembali lagi ke
alasan kepengen gaya atau cuma cuma kepengen keren aja. Kalau menurutku ada beberapa faktor ya. Kalau yang pertama tuh gaya, mungkin itu masuk. Habis itu tahu nggak namanya capi-capian gitu? Waktu dulu Gantel kan. lah. Nah, seperti itu. Berarti iya sih. Ya. Gaya ya. Zaman dulu melakukan kenakalanmu karena Yang dimention ini loh orang. Ini lo aku. Menunjukkan ya. Memang ABG lah ABG. Siapa yang berani sama aku lo rokokan. Dulu kan seperti itu kan. Fuck you gitu. Nakal apa kamu? Termasuk keras berarti ya, lingkungan yang keras berarti. Ya. Tapi kamu nggak pernah menyentuh beberapa hal itu? Nggak pernah. Dua-duanya nggak pernah Nggak sampai sekarang. Nggak pernah. Apa yang membuat kamu nggak? Maksudnya dengan terpaan lingkungan, kisah ini seperti Ainun ya, Pak? Sama juga, maksudnya Sama keras juga, juga. meskipun Apa yang membuat kamu? Mungkin yang pertama kan tahu teman akibat penggunaannya itu seperti apa. Kan udah tahu. efeknya jangka panjang itu jelek gitu. banyak yang merugikan lah. Banyak yang merugikan lah buat diri kita. Habisin uang juga kan gitu. Dulu pernah ada satu temanku, dia tuh anak polos. Ada temanku yang pemakai. Untuk pertama kalinya tuh dia dikasih dipaksa untuk minum. Akhirnya dia mau, habis itu besoknya dikasih. Itu seperti temanku tuh mencari apa ya, pelanggan. Dia pelanggan. Habis itu dia kecanduan. Beli. Ya, marketing ya. Keras gitu. Di SMP itu seperti itu. Berarti komitmen kamu yang membuat kamu nggak melakukan itu, tahu jangka panjangnya. Cukup baik, maksudnya belajar dari pengalaman orang lain. Benar. Ya, Itu orang tua di luar sana juga hati-hati ya. Ya. Hati-hati anaknya. Lebih monitoring lebih baik. Yang penting komunikasi antara orang tua dan anak. Lebih baik. Terlepas dari itu bakal tahu lah dan lebih gampang mengedukasinya seperti apa. Berarti circle-mu sendiri waktu dulu di SMP itu sama yang mana? Apa kamu nggak mau nggak mau Sama orang yang nggak menyentuh hal itu atau orang yang menyentuh hal itu? Kalau aku dari dulu mencari teman tuh nggak seperti itu. Aku Fleksibel. sama siapapun oke, cuma aku harus tahu batasannya gitu. Kalau teman mau pakai ya silakan, tapi aku juga ikut-ikutan. ambil yang baik, Apa yang buruk? Pernah nggak kamu mengalami apa ya? Suatu keadaan kamu dipaksa sama temanmu Ya, kan cerita ditawari teman mungkin lagi. kamu ditawari. Pernah nggak? Riz, Kalau itu alhamdulillah nggak pernah. Mungkin aku di kelas mungkin lebih ke anak pendiam gitu, nggak apa nggak neko-neko lah, Nah. nggak macam-macam. Jadi temenmu tahu ya mana Ah. terus Oh ini cukui, nggak usah. menguntungkan. SMP. tak kelas dia. Yo, pernah kalah juga, pernah berantem atau kan tadi SD aja wis sama desa, sama SD sebelah. Sama Kan, di sebelah. kan ada 3 tadi kan di SMP. Yang favorit apa? Bulsari, MTS. sama Semboro. Pernah nggak? Kalau perkara yang di SMP itu pernah, tapi nggak pernah temanku yang jadi korban. Jadi di sana tuh kayak seperti bentuk aliansi. Aliansi tiap sekolah atau aliansi tiap kelas? Desa. 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 Seperti itu. Jadi ada satu desa tuh benar-benar dia aliansinya banyak. Habis itu dia sering mencari masalah gitu. Kalau berkelahi kadang temanku dikeroyok. Oh, Berarti Jadi untuk aliansi. ya, untuk aliansi. Jadi dia dari desa satu ada anak lain ya notabene mungkin anak berani dirangkul, diajak temenan. Pinter. Siapa ketua ini? Pinter sih. Oh itu satu aliansi dari sekolah yang berbeda-beda kan? Enggak, satu 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 spot. Bukan sekolahmu tadi? Ya, Sekolahmu termasuk Sekolah. termasuk. dari circle. Jadi sangat keras itu di luar sangat keras. Itu kamu sendiri waktu SMP kan SD kan tadi aku tanya pernah nggak jatuh cinta kan nggak pernah. Karena fokus, karena memang mungkin backgroundnya akademik. mungkin setelah menginjak Di SMP dengan pandangan sangat luas dengan cewek-cewek yang Iya. beraneka macam kan kalau di SD kan udah ini aja gitu. Apalagi Ini kan. apalagi udah menurun prestasinya. Apa karena itu? apa karena cewek atau karena apa? Dulu lah mengenal cinta pernah waktu kelas 1 teman satu kelas. Ceritanya tuh ada temanku perempuan satu kelas kan. Dia suka sama aku. Kelas berapa pas aku? Kelas 1. Dia suka sama aku, setelah ternyata
akunya tuh nggak peka gitu loh. Soalnya kan nggak. Oh iya. Saya kan belum tahu hal-hal seperti itu. Habis itu dia pacaran sama temanku juga satu kelas. Sama apa? Sama Temanmu satu ya, kelas. satu kelas. Dia nggak jadi sama aku, tapi pacaran sama Teman-teman satu kelas. Satu kelas. Kamu satu kelas sama dia? Iya satu kelas. Habis itu setelah dia pacaran, ternyata yang perempuan tuh chat aku lagi. Kan zaman SMS dulu, SMS. SMS. Ya. SMP SMS. SMS. SMS, masih SMS sama. Di sana. Di sana udah BBM. Jangan, ya. Ya sorry. Misalnya BBM dulu masih Belum terlalu populer lah di sana. Facebook dulu. Mungkin kelas 2 SMP ya BBM ya. Kelas 2 akhir. Kelas 2 akhir Android, mulai Android ada BBM dulu belum ada. Terus Habis itu aku tanggepin chatnya dan temannya satu bangkunya si cewek itu lapor ke laki-laki. Habis itu aku dianggap selingkuh. Kamu dipukuli. Enggak. Enggak diajar. terus hubungan mereka gimana? Habis itu baik-baik saja, aku nggak tahu kan, ya minta maaf gitu. Tapi di desa kamu, di SMP kamu berarti termasuk nggak tabu ya pacaran waktu SMP kowe. Seperti apa ya? Wajar. Wajar. Soalnya dulu kan dilihat dari kak kelas seperti Oh, iya. itu. Habis itu turun temurun. Habit lah. ya. Itu biasa tradisi. Tradisi. Kak kelas ini memang menjadi apa ya? Iya sebagai pacuan. Panutan ya kalau kak kelas. Acuan. Acuan ya kak kelas. Apa yang dilakukan kakak kelas kita harus melakukan. Kak kelas dulu tawuran sama SMP sana menang. Aku pokoknya harus taruhan sama sana. Anak SMP kan seperti itu. Musuhan sama SD ini meskipun nggak tahu masalah tetap musuhan. Tetap musuhan gara-gara kakak tingkatnya. Berarti SMP cuma itu aja. Ya. Pengalaman asmara. Terus itu Kalau- gimana kelanjutannya? Habis tahu dikira selingkuh terus Ya, mereka tetap berjalan baik-baik saja. ya agak crash lah sama temanku SMP. Habis itu ya mungkin ya aku minta maaf ya gini-gini jelasin. Habis itu dia paham. Ya akhirnya baik lagi. Biasalah pacarannya anak SMP seperti itu. Anak SMP. Terlepas dari cewek itu ada cewek lain nggak? Kalau satu kelas dulu banyak mungkin. Yang berapa ya? Yang suka kamu atau kamu yang suka? Yang suka aku. Yoi. Itu kenapa? Ternyata harus banyak yang suka. The most popular boy. Popular boys in his school. Ini kok bisa kamu tahu kalau dia suka kamu ini? Gimana? Apa Mesti kamu kamu cuma self claim. menerka-nerka atau tahu dari gimana? Tahu dari teman? Apa yang buat kamu tahu dari pede menyatakan hal itu di YouTube terkenal kita? Memang berapa subscribe-nya? Sementara 3. Ainun, Sapi, sama sapi. Api. Api. Oke. Lalu nggak subscribe? Belum. Yoi. Yoi, tadi Mas. Sponsor guys. Kamu guys. Terus Ya, Itu gimana? Kok bisa tahu kalau dia itu suka kamu? kelas 1 Ya duluan kamu ya. Iya ya. ya namanya namanya juga anak polos mungkin dia seperti apa ya? Caper-caper gitu loh. Ya anak SMP Nah, ya. SMP lah. Caper. Dan dia cerita ke temannya cerita ke aku. Kadang itu sengaja loh biasanya. Nah. Sengaja. Aku loh suka sama Haris. Ngomong apa? Eh. Cewek kan. ya apa ya apa nonton udah ngerti apa kono ngono biye Mak comblang. Mak comblang. Ingin di mak comblang. Ya dia cerita itu bukan bermaksud cerita untuk mencurahkan isi hatinya, tapi lebih pingin ngomong no. Ya, seperti itu kan cewek-cewek kan. biar dimension Biar dimension. ya Berarti zaman biye berarti banyak yang suka kamu waktu SMP. Ya, Pernah pacaran nggak? nggak pernah. dari beberapa cewek kan banyak maksudnya banyak kan lebih dari 5. Ya sekitaran 4 atau 5. Oke. Lebih dari sama dengan lima. Kurang dari sama dengan lima. lupa saya. Lupa. Oke lah cukup banyak maksudnya Banyak. untuk seorang anak SMP disukai 4 orang di kelas itu cukup populer lah. Itu gimana dari sekian banyak ya? Mungkin 5 ya. Dari 5 orang itu yang menyukai kamu, kenapa kok kamu nggak ada? Nggak ada yang tertarik untuk memacari ya? menggait Menjalin 5. kasih. Iya. Ya. Maksudnya kan Apakah yang 5 itu selek semua atau yang 5 itu nggak cocok sama kamu, Pak? Mungkin yang kalau dibilang cantik sih cantik lah ada lah. Ya lah ya. Dari keempat, berapa? ada satu lah. Sekarang. Mungkin yang pertama faktor itu agak trauma yang awal itu. Oh, karena kejadian itu. Terus dibilang cukup nggak berani soalnya dulu SMP kalau berduaan sama perempuan tuh
nggak berani kayak racing. Dedek gitu. Tapi ngaceng. Oh iya. Ya, tapi gimana sih kalau menurutmu pacaran, tanggapanmu tentang pacaran anak SMP yang pacaran seperti apa nih? Anak SMP. Soalnya aku dulu pacaran, betul. Aku SMP. Menurutmu gimana sih Kalau tanggapanmu? mungkin agak beda ya, SMP di kota kan, ini kota semua. Ya. Oh ya kata. Kalau di desa tuh agak parah, dulu ada kena kasus cipokan. Ada gitu tuh. Maksudnya tipuan di sekolah gitu. Enggak, dia habis cipokan double di Facebook. Dia upload. Iya, ini ya. Dia upload bekasnya ini. cupang Iya. Rian dah. Cupang. Apa ono ya? Oh diupload Ono. yang si pelukisku. Pelukis leher. Oh kayak di expose lah. Memang mereka memang pengen mempertontonkan hari itu kan. Ya. Show off mengenai kenakalan itu. Pernah di Ada upload yang Hamil saat SMP. ada banyak nggak? Maksudnya kita kan nggak ngerti maksudnya di lingkungan sana seperti apa. Itu kenapa ya? Kok bisa hamil itu? Dia taunya itu dari mana? Gitu? Apakah sudah bisa ngaceng SMP? Enggak, kan memang setiap orang berbeda-beda, masa pubernya beda-beda. Tapi bener yang dikatakan Haris tadi ya, dewasa sebelum waktunya. Mungkin karena apa ya? Karena maraknya video porno waktu dan itu tadi ya. juga pergaulan narkoba. Pergaulan bebas. Enggak menutup kemungkinan bahwasanya mereka ke ranah sana juga loh. Narkoba aja berani, apalagi cuma nonton video porno kan. Pasti udah berani. Berarti banyak yang menikah. dulu 3 kalau nggak salah. Drop out ini. Setelah Ya. hamil lu pasti drop dua-duanya atau hanya ceweknya aja? Yang 2 tuh sama, bukan satu SMP, yang satu sama. Iya kan, maksudnya kan SMP kan ya masa-masa apa ya? Mungkin berani nakal tapi nggak bisa cara mengatasinya. Ya. Iya. SMP kan kalau banyak hamil ya karena anak SMP taunya cuma menghamili kan. Iya. Tahu cara menghamili. Tanggung jawab. Tanggung Setelah jawab. itu apa? Setelah itu apa ya kan? Yang penting aku ngecor dalam. Oh, iya. Ayo. Emang enak ngecor dalam tapi bahaya loh. Oh, iya. Anak SMP kan Mending di udel. anak SMP kan juga cuma anak SMP kan juga nggak tahu gimana cara biar nggak hamil gimana. Iya. Ya kan? Anak SMP Kalau itu. SMA kan SMA kan lebih Ada edukasi otaknya lah. seksnya lah. edukasi seksnya, terus otaknya lebih dimainkan, minum spray. Lebih anas muda. Kita pijet-pijet perutnya. Dukun. Apa is nanti apotik lalu ya wajib. Sinotek. Sinotek. Oke. Mungkin seperti itu anak SMP. Sebentar. Tadi kan pertanyaannya Haris sendiri, apa pernah mengalami asmara di masa SMP? Pacaran langsung aja kita to the point, pacaran di SMP pernah nggak? nggak pernah dulu, nggak pernah. Mungkin ya seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa faktor. Yang pertama trauma, yang kedua ketemu cewek berdua tuh nggak berani, tremor mungkin. Yang ketiga ya takut orang tua. Soalnya Cinta. nggak boleh pacaran. Cinta monyetnya ada anak SMP. Tapi Mesti apa yang buat kamu tremor atau nggak percaya diri ketika pacaran berdua dengan cewek? Padahal notabene dia disukai banyak perempuan. Gitu. dan teman-temanmu juga di sana kan ya bukan hal yang tabu, aman. kenapa harus Pacaran ya. Mungkin kan tiap orang kan berbeda ya. Kalau aku dulu kalau lihat aku sampai berduaan sama perempuan, kalau dilihat teman-teman tuh agak malu gitu loh. Malu. Soalnya di bulan olok-olokan, apalagi kalau punya mantan gitu. Itu mantan kan nggak enak. Tapi kan kamu nggak punya mantan kan? Ada. Loh, katanya nggak pernah pacaran. Enggak, maksudnya mantan nanti. Oh nanti. Loh, ini kan pas SMP. SMP pernah pacaran nggak? Belum. Kalau SMP enggak pernah. Padahal ya SMP, masa-masa SMP, Masa-masa indah. memperbanyak mantan. Masa Ya siapa yang banyak mantannya ya? sedikit cerita ya. Sebenarnya ya SMP itu adalah ajang kita show off dan tujuan show off untuk menggait adik kelas maupun teman-teman kita. Bahkan kakak tingkat. Semakin banyak mantan semakin keren loh. Oh, Mantan fuck, puluh ya. sampai ini mantan puluh segitu. Dan Tapi itu kalau iya. tapi kalau sudah kuliah itu kayak malu ya kalau Iya. punya mantan banyak. Kalau kita Kalau tanyain kurahan ya. kurahan. Kalau dulu SMP ditanya mantanmu berapa? 6. Buset. Kalau kuliah ditanyai mantanmu berapa? Malu ya kalau mau nyebut 1. Iya. Iya benar. Seperti itu.
Dulu lah masa-masa. Masa-masa Dan dulu. cewek pun kok seneng punya cowok yang mantannya banyak. Oh, Anjing, pengalaman ya. Kalau sekarang kan malah banyak takut takut ditinggal. predator sex. Predator. Padahal predator sex ada sing kacamataan. Api. Api, gue ngerti. Outfit. Oke, berarti SMP nggak pernah pacaran lah. Dan masalah akademik menurun. Oke, kita masuk di pergaulannya cukup keras lah ya. Maksudnya ada tawuran, ada Ya, tawuran sempat dulu. Tapi enggak ikut. nggak ikutan. Menjadi saksi kalau Saksi. pernah tawur di SMP-mu. Menginjak ke SMA. Ah, kita masuk Apakah nggak jauh beda sama apa ya, kehidupan SMP-mu atau malah balik ke SD lagi berprestasi ataupun apa? Gimana? Kalau SMA itu di daerah situ kan SMA aku termasuk SMA favorit lah di wilayah situ. Mulai ya SMA mana kalau boleh tahu? SMA Batanggul. SMA 2 tahun. Iya. SMA 2 Tanggul. Yoi, Semadata. Oh, no konjoku di Semadata. Siap. Ada Yenis. Oh iya. Yenis, senyum dong. Gita. Kita gak lupa. Ya itu Gita, ada temanku dulu, temanku SMP ke sana juga. Itu gimana? Apa kehidupan di SMA-mu nggak jauh beda sama kehidupan SMP-mu? Karena kan notabene kan juga di area situ-situ aja. Ya. Mungkin dibilang pergaulan agak sama sedikit tapi berbedanya agak jauh. Soalnya SMP kan seleksi dulu kan. Nah, itu semua anak-anak dari SMP dari wilayah Kumbulsari, Semboro, Tanggul sampai Rambi pun Bangsal masuknya ke situ. Favoritnya di situ Favoritnya memang. di situ. Oh, favoritnya Jadi di situ. anak-anak pintar masuknya ke situ semua. Jadi untuk pergaulannya ya agak kaget dulu. Maksudnya agak kaget. Karena dari dulu Keras. anak desa keras habis itu Kalau sekarang agak nggak hedon ngurus gitu. nggak ngurus penampilan, Nah. pas SMA cukup jauh berbeda lah. Karena background teman-temanmu juga ada beberapa daerah loh. Berarti kamu menjadi pribadi yang berbeda juga dong berarti. Ya, Di SMA. otomatis dong. Apakah tetap? Iya. Kalau bilang pribadi tetaplah seperti itu apa adanya. Apa adanya. Untuk circle pertemanan sendiri sudah berbeda ya. Ya berbeda. Dari SMP, bahkan mungkin teman-temanmu di SMA favorit itu apa ya, cenderung lebih apa ya, lebih dewasa mungkin ya, lebih Iya, dewasa, karena lebih bisa iya. bersikap. Kan wis favorit ke SDM-nya wis terfilter. Nah, Iya, iya, terfilter. Udah. Benar. SMA favorit kan. Gimana? Maksudnya lingkup pertemanannya sendiri seperti apa? Shock pasti kan ya, kaget. Kaget untuk lingkup pertemanan sendiri teman-teman satu kelas tuh dibilang cerdasnya tuh rata semua. Nggak ada yang kalau dulu kan SMP SD kan Kelihatan banget kalau kelihatan banget gitu. yang berprestasi yang goblok Nah, kelihatan banget. pintar temen gitu. Pintar banget gitu. Goblok gitu. Ya enggak sih, enggak ada orang bodoh. Ya, adanya kurang rajin. Kurang rajin. Berarti cara kamu apa ya? Cara kamu beradaptasi dengan lingkunganmu seperti itu, transisi dari Ya, lingkungan dari SMP keras, yang liar. keras ke lingkungan yang cipoan, narkoba, Iya, penampilan. Ke teman-teman yang bisa dikatakan punya wawasan luas dan berpendidikan taraf lah. berpikir yang berbeda. Beda. Mungkin awal SMA itu untuk belajarnya tuh mungkin agak tertata lah, soalnya belum kenal satu sama lain. Nah, ternyata setelah naik kelas 2, kelas 3 tuh agak pergaulannya gitu wis, main. Itu kok kelas 1 Kelas 1 nggak kenal satu sama lain, berarti fokus, jadi nggak bisa Oh ya. dulu kan nggak ngandelin teman gitu loh. Nggak Kalau kenal lah ya. usia- Nggak punya siapa-siapa kan. Ya, karena soalnya sama favorit juga kan. Ya, jadi ujian sendiri, wis nggak tanya-tanya temen gitu. Setelah kenal, habis itu ya ngentengin lah. Ini Nah, nanya Punya banyak teman, Ada main, sosial. sosial. kalau ujian gitu, apa kata besok wis ya wis tanya lah. teman ya wis lah. Adalah teman. Tapi ada nggak apa ya, kenakalan di SMA-mu yang sama seperti SMP-mu? Mungkin Tapi kan SMP gak melakukan hal itu. Apakah malah di SMA lu? kalau di SMA agak terfitur lah, agak sebanyak aku SMP. Kalau SMP tuh hampir semua rata, kalau SMA ya ada beberapa. Lebih mungkin Mungkin. mungkin lebih apa, pintar dalam membungkus menutupi mungkin. Kalau anak SMA kan lebih ke ngapain aku nakal
tak lihat-lihat no kan, lebih baik nakal buat diriku sendiri. Kalau dulu SMP kan lebih show off mungkin nakal, aku rokok, aku miras ya. Kalau mungkin kalau SMA mungkin tujuannya lebih ke diri sendiri, lebih pintar lah cara menyikapi. Ya untuk lingkungannya sendiri dulu waktu SMA dibilang teman-temanku pendiam semua, jadi nggak ada yang namanya miras mengenal arogan. Maksudnya teman-teman yang lurus lah. Lurus semua. Mentok merokok lah ya. Rokok. Banyak yang rokok nggak? Main lah main. Jajaran SMA. SMA pasti. Berarti mainnya itu gimana? Main ke perpustakaan? Maksudnya orang-orang yang lurus itu seperti Iya, apa mainnya? Kenakalannya di mana? Apa kenakalannya biasanya? Yang menurutmu aja weh. Apa ya? Kalau waktu SM ini mau main teman sekelas saya. Iya, sekelas. Kalau teman sekelas dibilang kenakalan itu mungkin bolos pelajaran. Nakalnya nakal wajar. sudah berbeda lah ya nakalnya waktu dulu SMP, Iya. sekarang SMA nakalnya. Soalnya dulu gimana ya? Dulu mungkin kurang pemerataannya pada waktu bagi kelas tuh kurang rata. Mungkin ada difavoritkan gitu tuh kalau tiap kelas. Oh, Kamu iya, termasuk kelas yang mana? Kalau kelasku tuh kan MIPA 2, mungkin yang favorit itu MIPA 1. Kalau MIPA 1 bener-bener anaknya dulu rajin semua. Kalau ya Berkacamata, full api ya. kalau jam Terkenal kon enak kon, terekspos. kalau jam kosong anak MIPA 1 tuh belajar baca buku. Kalau kelasku tuh agak balance lah. Nakal yo. Baik yo. Asik lah. Nakal yo. Enak lah. Jadi terfilter. Circlemu sendiri banyak ceweknya banyak cowok ya? Banyak Circle ya, circle bukan kelasmu. Apa sekelas itu satu circle? Enggak mungkin Kalau- dong. SMA enggak mungkin. Ini bukan STM, Bos. Ya oleh STM. Satu jurusan coli itu. Kalau dulu sih kalau temen sekelas aku dulu nggak suka circle. Oh Ya, aku jadi dulu mainnya tuh nggak pandang gitu loh. Rata. Lah. Jadi main sama cowok, main sama cewek. Jadi biar nggak ada circle-circle lagi. Kalau ceweknya pasti lah. Iya. Pasti circle. Mungkin kan kalau kan aku sama di SMA favorit tapi di kota aku kan biasanya kan kalau di SMA favorit ini apa ya cowok anak-anaknya ya pinter-pinter tapi ya yang bisa diajak bicara itu lebih ke cewek Malah kalau aku dulu ya SMA ya seperti itu malah teman-teman cowok ya ada teman-teman cowok yang apa ya balance yang seperti tapi nggak banyak gitu Nggak banyak. bener nggak kalau kamu merasa seperti itu nggak dulu Ya sama. sama ya tadi banyak teman cewek SMA unggulan dari apa ya dari beberapa SMP sini SMA. luas lah sudah luas lah berarti kabupaten ya Enggak. beberapa kecamatan Beberapa beberapa kecamatan. Kalau SD kan di ya desa wis itu lingkup itu aja. SMP sekecamatan kalau SMA kan berarti Beberapa lebih kecamatan. apa ya, orang-orangnya juga lebih orang baru cantik-cantik kan Nah, cantik-cantik. Dan tadi kan sebelum kita menanyakan mengenai asmaranya, kalau boleh tahu Pak, tipe cewek seorang Haris Setiawan sendiri seperti apa ya sebenarnya? karena kan tadi kan apa ya ada 5 orang cewek yang mendekati terus ditolak semua. Itu sebenarnya malu, aku minder, nggak sesuai gimana sih Iya. tipe cewek Apakah 5 orang itu gak sesuai kriteria yang udah kamu miliki? Kalau dibilang tipe cewek sih gimana ya? Mungkin kalau semua orang laki-laki kan suka ke cewek yang dipandang pertama kan fisik. Yoi. Ya iya. Gak munafik yuk. Gak munafik. Gak munafik. ya. Mungkin sekarang yuk ya Kalau sekarang sekarang. pasti. Mungkin kalau tipe cewek apa ya? Kalau sekarang sih alim gitu. lebih ke apa ya lebih ke memilih serius mungkin Serius ya. nggak main-main Nggak main-main. Karena udah perlu bisa. udah kepala 2 ya Enggak. pernah nggak nah, kalau dulu kan Haris SMP kan ya tergolong anak yang mau lah pacaran didekati anak Nah. 50 kalau SMA Harus gimana? SMA. tanggapanmu terhadap cewek Kita apalagi justru kamu yang mendekati anak 5 ya kan Iya, mungkin aja Iya. terbalik kan loh. Menyesal karena menolak 5 orang, akhirnya menggait 5 orang loh.
lebih banyak ceweknya lah ya, biasanya anak SMA kan lebih banyak Gimana ceweknya. gimana mungkin dari hari sendiri. Kalau SMA dulu kelas 1 masih seperti SMP, nggak begitu Iya. tertarik sama perempuan. Masa peralihan. Peralihan biasa. Soalnya dari dulu mulai SD SMP yang aku suka tuh cuma pertemanan gitu, main sama teman gitu. Brotherhood. Brother. Tipe-tipe ya. Nggak suka cewek-cewek apa. Ya apa sih manfaatnya? Kayak sambil loh. Nah, Kemarin elek ya sambil. Dari kemarin. Setelah pacaran apa? Ya. Kalau SMA aja tanggapanmu. SMA nggak masalah cewek. Kelas 1 mungkin Transisi tadi. Transisi. Terus kedua. kelas 1 kayaknya ada tapi Suka sama kamu lagi? ada Yo, emang ada emang the most popular boy in school, The Bi. most popular boy in him school. ya. Yoi. Course. nggak banyak paling cuma 1. Tapi termasuk keren loh, disukai loh. Disukai. kelas ya, Dua. kelas 2 mulai mungkin ke cewek tuh nggak sampai intens chat gitu, nggak mungkin lebih ke kagum gitu. Oh. Ini cewek kok cantik gitu, mungkin kok pintar gitu, mungkin kayak gitu. Jadi ada beberapa kelebihan yang membuat kamu tertarik lah kepada Iya. perempuan gitu. Terus setelah tertarik, apa langkahnya? Apa hanya sekedar tertarik seperti Ainun? Tidak mau mengungkapkan. Yo. Alia Sensor. Vero, edit Vero. Edit. mungkin awal asmara SMA kelas 2. Asmara SMA kelas 2. Tapi SMA kelas 2 adik kelas ada beberapa yang suka sampai chat cari topik gitu. Anjing. Sebentar. Sebenarnya untuk perempuan yang suka sama Haris, apa? Prestasi. Karisma mungkin ya, Karisma mungkin, iya. Marga Setiawan nih. Iya, harus diteruskan. Setiawan. Marga Setiawan sebenarnya. Bukan mendekati cewek ya. Didekati cewek. Anjing tuh, privilege itu. Itu gara-gara ada kelas meeting dulu kan. Ya, Kelas meeting volley. Kan ya bukan apa ya, dulu yang menonjol di kelasku yang volley itu ada 2 temenku yang perempuan sama aku. Soalnya kan dasarnya memang anak volley. Ada waktu kelas ya, Memang hobi main volley. memang hobi main volley. Jadi kelas meeting mungkin aku show off lah di situ. Wah kok jago gitu. Habis itu juara. Nah setelah itu ya ada berapa lah ya. Tiba-tiba follower IG ku tuh nambah. Wah. Iya. Emang waktu SMA itu begitu ya mungkin ya. Mungkin Iya. kita harusnya kalau anak yang pintar olahraga biasanya banyak didekati cewek. Misal anak basket pasti pacari anak dance. ya. Balas itu anjing juga sih. Jo, Tahir. Anjing. Ketua basket biasanya. Ketua basket. Tausis. Anak-anak organisasi. Terkelas. Angkatan. Itu mendekati kamu nanti. Ya. Itu kan dari tadi kan apa ya? Kamu kan dari SMP ya, didekati banyak cewek, SMA juga didekati beberapa cewek. Pernah gak sih kamu mendekati cewek? Kalau mendekati cewek dari dulu gak pernah. Kan dulu gak pernah. Gak pernah. Selalu kamu suka. Oh, selalu kamu disukai kan? Ya. Enggak. Ini memang kenyataan. Fakta. Fakta. Yang memang harus kita ungkap ya. Bilahi teman-teman. Apa itu bilahi? Bil. Kalau mendekati enggak mungkin. Kalau disukai, kalau mengagumi mungkin Cuma pernah. sekedar mengagumi. Gak sampai ranah mendekati. Nggak Ya, sampai ranah tadi mendekati. pertanyaan. Soalnya- Setelah kamu mengagumi, apa yang kamu lakukan menurut? Ya mungkin cuma apa ya? Tetap stalking dia. Enggak Mencintai pernah. dalam diam. Soalnya dulu mau mendekat itu nggak berani, insecure lah. Aku ini punya apa? Iya. Nah, apalagi kan kalau aku kan masih seperti dulu. Kalau sama perempuan tuh agak malu gitu. Keluar berdua Masih masih. ke bawah habit SMP dah. Tapi pernah pacaran nggak? Ya. Pernah Sampai sampai. sana. Nah, itu pacarannya dengan orang yang kamu kagumi atau orang yang suka sama kamu? Awalnya sekedar
kagum, dia cantik, habis itu dia suka sama kamu. nah terus itu kesempatan dalam kesempitan yo. Itu saat kelas kelas 2 3 2 atau 3 oh, ya. Masa semester tua. ya. Lah itu pada saat itu 2 ke 3 gitu. Itu yang menyatakan pada akhirnya menyatakan Awalnya gini dulu. gimana. Dia kan temen satu kelas aku. Aku waktu SMA tuh sama cewek-cewek lain. Apa bisa? Ya. Aku dulu sama temen SMA maupun satu angkatan, kakak kelas ataupun bawahnya tuh kalau sama perempuan itu agak bodo amat gitu. Kecuali temen bukan teman sekelas sama samping kelas, tetangga lah. Iya. IPA 1 sama IPA 3 ada lah beberapa yang kenal. Tapi kalau sama yang lain bodo amat. Yes, Babak kono. Terus dia itu kelas apa? Satu kelas. Satu kelas. Satu kelas. Pacaran satu kelas. Pacaran satu kelas. Kamu yang menyatakan berarti. Enggak, dulu ceritanya gitu. Gimana? Waktu SMA karena aku nggak pernah chatan sama dia tuh nggak pernah. Ya. Gara-gara mungkin ada event lah di SMA drama. Tiap kelas tuh harus ngeluarin drama untuk nilai. Drama musikal atau Itu ujian praktek apa? Bukan ujian praktek, itu tugas Saja. seperti tugas akhir lah gitu, bahasa Tugas Indonesia. besar lah ya. Tugas tugas besar gitu. Saat kelas 2 itu. Saat kelas 2. Saat kelas 2. Jadi drama itu satu angkatan, habis itu tampil yang lihat adik kelas. Yang lihat tadi Kelas ya. Mungkin di situ dia kan sebagai sutradara. Oh ya. Sutradara. Kan aku sebagai aktor, jadi Yo, ini most popular boy in in school. aktor sampingan, bukan aktor itu. Oh figuran. Anjing gila anjing. Bukan utama betul kan. Bukan pemeran. Mungkin di situ dia kan habis putus sama mantannya kan ya. Habis putus sama pacarnya. Aku chat dia, mungkin barangnya ketinggalan kalau nggak salah. Aku chat terus aku kan mungkin agak perhatian gitu loh. Aku anterin gitu. Habis itu dia bilang gitu. Ya chatan biasa lah sewajarnya gitu. Habis itu dia bilang Kalau suka kamu. enggak, jangan terlalu baik ke perempuan gitu. Kan terus di situ kan aneh. Aku tanya, kenapa emangnya gini? Kan cewek kan memang modelnya gitu, enggak mau ditepoin. Penuh dengan kode-kode rahasia cewek. To the point. Dipaksa. Tuk. Ngomong, Ngomong ile seneng ngomong. ngomong, Pak. Kamu ngomong. Ngomong al. Alia. Habis itu mungkin aku tertarik sama dia, kan dia cantik kan. First impression kan fisik lah ya. Pasti. Habis itu aku tanyain terus, ternyata dia ya, secara nggak langsung mungkin aku nggak, dia suka sama aku. Kamu nggak kalau dia suka sama kamu. Terus akhirnya kamu menyatakan. Nah itu belum, masih PDKT lah. Habis itu awal aku keluar sama perempuan ya sama dia. Pertama kali. Ngedit First date. Yo, First iya. date. First kiss juga sama dia. Nggak pernah. Oke. Menyatakannya pas apa menurut? Pertanyaannya. Mungkin Apa belum dinyatakan? agak lupa, mungkin satu. Anjing. Kalau nggak salah setelah keluar habis itu nyatakan, kalau nggak salah, tapi lewat Setelah lulus. enggak, setelah ngedit. Oh, setelah ngedit. Kamu dia yang menyatakan. Aku Itu kamu. Itu menyatakan bahwasanya kamu suka atau Ya. menyatakan kita bakal menjalin sebuah hubungan dan komitmen atau nggak pernah menjalin, enggak. Mungkin menyatakan kalau menyatakan suka. perasaan aja. Tapi secara nggak langsung kan kita berdua. Oh begitu konsepnya. Ya, Oh enggak. Konsep setiap daerah berbeda-beda. Iya, sekarang menurutku ya apa ya? Lek Aku menyatakan juga perasaan. bingung ya, aku juga. Kalau menyatakan perasaan itu perlu apa enggak sih? nah Menyatakan perasaan itu. Kalau menurutku ya, perlu apa enggak sih? Menurutku perlu apa enggak? Kalau menurutku ya, enggak.
usia-usia seperti sekarang ya, kalau masih muda SMP SMA nggak perlu kan menurutku. Tapi kalau udah ke jenjang serius baru itu perlu. Kalau menurutku seperti itu. Kalau menurutmu? Kalau menurutku menyatakan perasaan perlu. Maksudnya apa yang kita rasakan dan dia rasakan itu perlu. Karena Mbak, apa? Bukan apa ya? Menyatakan bukan- perasaan atau menyatakan perasaan, bukan menyatakan perasaan, tapi apa ya? Mengungkapkan apa ya? Kayak nembak lah. nembak. Perlu atau tidak pada saat SMA tetap perlu. Karena gini. Gimana ini? Selain kita menyatakan perasaan bahwasanya kita suka dan tertarik terhadap dia, yo kita setelah itu apa loh? Setelah kita suka, yo maksudnya cuma suka aja loh. Setelah suka apa yang kepengen lo kan? Ada Jadi kejelasan. aku kepengen kita pacaran loh. Setelah pacaran dan di situ ketika kita pacaran kita punya hak loh. Kita sama-sama memiliki hak. Harus berkomitmen ke cara ngono, oke lah harus pacaran. Kan kita sama-sama tahu bahwasanya kita udah pacaran. Enggak hanya saling suka loh. Nggak abu-abu Betul, ya, enggak abu-abu. bukan. Lah cuma saling suka kayak ngambang gitu loh. Tapi aku sendiri ya apa ya? Kayak sudah lupa gimana caranya nembak orang. Gimana caranya aku sudah tahu. Apakah pada zaman dulu kan aku pertama pacaran kan SMP kan. Pertama pacaran SMP. Terus setelah bertahun-tahun 6 tahun putus terus ya nggak tahu lah apakah Sama. metode yang dulu itu sama. Tetap harus digunakan. Iya, itu gimana? Enggak, karena tetap semua metode itu tergantung Zaman. pribadi. Zaman Caranya. enggak sebenarnya zaman kita nggak bisa memaksa zaman karena dulu sama sekarang ya metodenya beda-beda loh. Ada yang sing ta'aruf, ada sing langsung baca ya, menyatakan tembak mono, ada sing yo saling suka, saling menjaga Kalau perasaan. aku dulu nembak, ya, apakah kamu mau jadi pacar? Kamu mau nggak jadi pacar? Ya enggak. Sampai sekarang aku sama seperti itu. Kalau kamu Enggak, gimana? gini, mesti tetap selain kita menyatakan perasaan bahwasanya kita suka dan tertarik pada dia, yaitu kita ingin menjalin sebuah hubungan, bahwasanya pacaran. Kalau kamu Komitmen. seperti itu, nembakmu berarti gimana nembakmu dulu? Nembak aku dulu. Bukan dulu sih nembakmu. Kan kamu kan apa ya? Baru-baru ini kan pacaran kan SMA kan kamu pacaran. Kuliah kan kamu. Kuliah juga zaman. Gimana sih caramu nembak kalau kamu? Kalau Haris kan tadi nggak perlu nembak. Ya, kalau kamu Sebenarnya kita bahas ke video aku tapi ya nggak apa-apa lah kita bahas di sini. nanti dibahas lagi. Kita bahas yuk. Kalau cara nembak ya wis lah kita. Misalnya kita kepengen pacaran ya kita ngomong aja pacaran karena toh itu nggak rugi loh. Ketika kita sama-sama suka dan kita sama-sama pengen pacaran, kenapa enggak loh? Kenapa kita saling menggantung loh? Iya sih kalau. Kita tanya, kan belum pacaran apa enggak loh? Tapi gimana aja? Ungkapinnya itu kalau menurutku kalau pakai kata-katanya lah gimana? Enggak perlu kita pakai kata-kata itu, Kamu to the mau- point aja. Kamu mau nggak? Gak usah enggak ini. Ya enggak, kamu enggak jadi pacarku enggak. Maksudnya itu terlalu kuno, terlalu dilatih. Kayaknya aku dulu gitu, Cok, kayak ambil nunduk. Kamu mau nggak? Kamu mau nggak? Aku nggak tahu, Cok. Kalau sekarang gimana Ya, nggak tahu. ya itu balik mana nyatakan perasaan. Oke, setelah aku menyatakan perasaan lu gimana lu? Kita sama-sama katakanlah sama-sama menyukai baru Nah. oke kan kita sama-sama menyukai Aku terus ingin kita gimana pacaran. kelanjutannya apa kita pacaran atau gimana ya udah kita pacaran nah tujuan pacaran gua apa lo Edukasi. biar kita sama-sama Edukasi. biar kita sama-sama menjaga loh bahwasanya dan ya wis punya komitmen kayak cara ngono ada orang lain yang pengen mengganggu atau kita ingin melarang dia ataupun dia ingin melarang kita punya hak karena kita ada hubungan yaitu pacaran kita Iya. cuma mengungkapkan perasaan kita gak punya apa-apa loh. Iya, benar-benar. Seperti itu edukasi untuk teman-teman yang apa ya? Yang takut nembak cewek atau bingung ya apa katanya cara nembaknya. Mungkin salah satu metode. Salah satu orangnya itu bukan takut ya, kayak terlihat apa ya? Kayak lebay ya nggak sih? Kalau aku mau Nanti takutnya kan ceweknya ilfil. Iya, kamu- Dan makanya ada namanya komunikasi. kamu mau nggak jadi kayak cici anjing. Enggak mungkin enggak lah, enggak menurutku. Beda ya berarti? Beda, enggak ono. Setiap orang memiliki ya itu metode sendiri dan ya kita enggak ngerti malah misal kita menganggap itu misal tabu, malah cewek enggak loh. Malah cewek mengharapkan hal itu terjadi. Malah kawan pengen nyata, ayo coba pacaran. Soalnya Pada dasarnya kan ya cowok itu butuh perhatian dan cewek itu butuh kepastian. kepastian. Butuh pengakuan, cewek itu butuh pengakuan. Yoi, anjing mantap. Balik lagi ke Haris, berarti pacaran gitu. Tadi bisa dikatakan menurut Haris dan menurut kamu berdua for you both
Pacaran lagi. Gimana ya? Dulu kan mau mengungkapkan perasaan kan, soalnya kan nggak pernah punya pengalaman seperti Mas Alek kan, SMP kan sudah pacaran. Dulu agak takut grogi gitu, lupa gitu. Itu Ya, berarti jadi nggak pernah mengungkapkan perasaan. Jadi pertama ngedit ya sudah keluar. Habis itu ya seperti dia tuh seperti nganggap aku pacar gitu. Aku juga nganggap dia pacar. Secara dia nggak langsung kita pacaran. kalian pacaran. berarti punya nggak punya anniversary nggak punya tanggal anniversary kan? Iya, kapan? Iya. Kapan? Nah, itu salah satu manfaat kita pacaran, kita tahu. Kita memulainya kapan gitu kan. Kita merayakan kapan. Happy anniversary. Setiap hubungan tuh harus ada kepastian, guys. Lah ada cowok gak ada kepastian wis tinggalan aja, cuk. Wis mending. Itu gimana? Haris? nggak ada. Gak ada. Terus fakta boleh. Kita jalani setiap bulannya, setiap tahunnya. Ya, setiap hari kita anniversary ya. Nah, setiap hari kita Valentine. Oh, shit. Itu berarti pacaran. Pacaran. Berarti gimana sih pacaranmu dulu? Ya pacaranmu tipe-tipe pacaran seperti apa sih sebenarnya? Bisa dibilang Yang ayang-ayangan, kalau nggak diingetin makan nama ayang nggak mau makan. Sayang-sayangan deh ini. Menarik gitu. Menarik, sangat menarik gitu. Panggilnya gimana? Iya. Sayang-sayangan. nggak Ayang beb, ada Aibi. Umi. nggak dulu Abi. ilfil dulu Pak. Kalau aku sendiri ya, kalau tipe orangnya tuh kalau dipanggil saya tuh seperti risih. Nggak pernah dulu panggil saya, nggak pernah. Mungkin namanya dia. Mungkin aja dia. Kalau kamu panggil saya nggak? Ini sebenarnya dulu ya, setelah kita beranjak dewasa atau ya malah di masa-masa SMP, SMA kita sosokan edging loh, sosokan kayak idealisme tinggi loh, nggak mau mengikuti kebanyakan orang. Ketika semua orang manggil pacaran sayang, enggak lah, cuk, aku manggil lo ya cok-cokan. Tapi ya wis yo Berbeda lah. berbeda. Aku nggak mau sama seperti orang lain. Tapi ketika kita menjalani hubungan yang mungkin udah lama loh, udah terlalu lama, wis pada akhirnya kita butuh kalimat-kalimat afirmasi seperti itu. Papa mama atau Enggak aja, saling mengungkapkan rasa sayang gitu kan. Sayang kamu. Pada akhirnya yuk manggil sayang. Perlu nggak risih? Ini maksudnya sebenarnya itu nggak bisa dilakukan terus menerus karena bakal bosen loh. Ketika kon sering apa ya memanggil pasangan cuk ini kok namanya woi ini, tapi ketika sekali kamu ngomong sayang udah makan, anjing bakal meleleh, bakal basah si celananya sih. Iya guys, bakal basah. Iya, tapi Udah makan sayang. tapi dengan mungkin dengan intensitas yang jarang ya. Jarang, iya, maksudnya Kalau kita ungkapin udah makan belum udah, tapi kalau setiap hari seperti itu, iya, itu bakal kalau bosen, kan? ngerasa bosen kan. Iya. Tapi kalau apa ya intensitasnya, eksklusivitasnya dijaga. iya. Rare harus dijaga. Kamu nggak bisa mengungkapkan rasa sayangmu tiap hari karena itu bakal enak dan jadi biasa aja. Biasa aja. Ya. Tapi kita kan nggak pernah menyatakan hal itu terus moro-moro hilang sayang saya itu bakal becek Tapi manggil namanya dulu Aris ya. ya Lebih ke manggil namanya. Tapi ada loh teman-teman gue waktu SMP ale-ale loh. Banyak. Perlu nggak sih panggilan sayang? bad apa baby honey. Ada kan temen gue itu kalau chat-chatan ketahuan kan. Ketahuan aku lihat HP-nya. Sayang emoti banyak enggak? Aku tidur dulu pandaku. Pandaku. Pandaku, Jok. Sumpah, Jok. Pandaku. namanya itu ya emang panda. Ya entah karena dia matanya hitam atau dia mukanya hitam putih kan enggak tahu. Kok manggilnya aku lihat biasa tidur pandaku. Tapi emang ada, Tapi ada gini. beberapa cewek yang memang kepengen bisa ada yang suka panda. Saya pernah menemukan cewek kalau ngono. Panda. Dia suka kupu-kupu sampai tapi enggak dipanggil butterfly bisa. Tapi cuma butterfly. Iya, tapi cuma namanya aku mau ya namaku di save, namaku ambil ada emot kupu-kupu. Ya wes. Tapi aku enggak mau manggil kono kupu-kupu ngono lho. Itu mungkin kalau yang suka panda ngerikan kan kalau suka kadal. Bunglon ini. Ayo bunglon. Kadal gue. Selamat pagi bunglon. Selamat pagi bunglon kadal. Selamat pagi ular sanca gue. Selamat pagi ayam jago gue. Tapi dulu dong. Kalau itu kalau nama hewan ya, kalau nama bunga ya apa ya Nama benda selamat pagi trotoar. selamat pagi Kamboja gue pahit ya. Itu perlu gak sih menurut Haris
Tapi ada kata-kata panggilan sayang. kan tiap pacaran kan zaman SMP mungkin seperti itu. Alay lah. Alay, iya. Zaman Masalah- Facebook dulu kan ABG. pakai. Zaman-zaman kita diserang oleh sinetron cita-citaan. Zaman-zaman ping 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 ping. Kan dulu pernah ngalami A pakai 4, apa angka 4. Oh, iya. Iya. G 9. 4 KU 5 4 SMP. SMP. Saya kamu pokoknya. Tapi akan di review Jancuk, kalau kata-kata jancuk, jangan anggap cintaku cuma omong Kosong kosong. ya. Bekerja di bengkel cinta. Itu kalau SMP ya. Kalau SMA mungkin lebih ke apa ya? Kalau iya sayang ginya 4. Iya sayang ginya 4, Bengkel emoti cuek. 4 ya. Bengkel cuek. Emoti telu. Bengkel cuek. Itu awal pacaran. Mungkin setelah pacaran setelah setahun berkurang ginya 2. Emoti lama-lama enggak pakai emot. Lama-lama SYG gitu. Kalau panggilan seperti itu sih menurutku ya tergantung pribadinya masing-masing. Tiap orang kan beda, ada yang alay, mungkin ada teman-teman kita kan sampai saat ini mungkin selamat pagi cantik kan ada. Ya. Tapi kan kalau Bibir. kalau menurut kan itu Sweetheart. alay lah di sini. Jadi menurutku tiap orang beda-beda. Terserah mau ngapain. Kalau kamu sendiri enggak kan? Tapi kamu Enggak suka. tipe pacaran banyak, tipe-tipe pacaran Ya. anak sekarang kan banyak. Kamu itu tipe-tipe yang ya pacaran aku sekedar ngobrol, apa pacaran untuk having kid. Iya, having sex and big fun, free sex everywhere. We can sex in and everywhere in Dan kitchen, sekarang in bedroom. kan sekarang kan yang lagi apa ya, hype-nya kan pacaran itu Cek Netflix and chill. Yo, Netflix and chill. Anu cuddling, Padahal kan chill kan pada apa ya? pada dasar. Literally kan chill kan artinya kan apa ya? Santai, kan? Santai, Sekarang enjoy. budaya sudah berganti, Netflix and chill digunakan sebagai kegiatan seksual seperti itu. Kami tipe-tipe orang yang pacaran gimana? Tipe pacarannya gimana dulu? Kalau dulu ya, soalnya kan awal pertama pacaran mungkin bisa dibilang dulu waktu ngedit pun nggak pernah pegangan tangan seperti itu. Yes, kita ngobrol. Padahal SMA ya. SMA di kelas pun nggak pernah aku dulu bilang backstreet sih bisa, soalnya nggak pernah ngupload dia ini lo pacarku nggak. Bahkan backstreet ke teman-temanmu. Iya, ke teman-teman di sekelas. Bukan ke orang luar bang ya. Soalnya yang aku takutkan dulu kan ada lah beberapa temen ya pacaran sama satu kelas ya teman apa lain kelas juga. Dia tuh nggak peduli sama temannya ya. Jadi tiap istirahat pacaran, jam kosong pacaran. Jadi kurang lah momennya sama teman-teman. Seperti yang aku takutkan seperti itu. Ya, lebih penting kan pertemanan lah. Ya. Pertemanan. Berarti seperti itu model pacarannya Haris. Seperti itu lebih ke kalau ngapain aja kalau nggak pegangan tangan, tukeran daleman. Lebih ke ngobrol gitu. Ngobrol. Quality time. Quality time. Love language-nya quality time. Quality time juga sering jalan-jalan berarti. Soalnya dulu aku suka tuh nggak seperti nggak menjurus ke ranah-ranah seksual tuh nggak ada. Soalnya Bener-bener cinta tuh bener cinta. Nah, love you for in deep heart. It hurt. Mungkin lebih ke seperti itu. Best. Terus itu berjalan berapa lama untuk hubungan kalian? Berapa ya? Bisa dibilang 7 bulan atau 6 bulan sekitaran segitu. 8 bulan. Nggak lama. Udah lulus apa sebelum lulus? Sebelum lulus putus. Itu Apa penyebab? kan kamu kan pacaran dengan tidak ada pernyataan ya kan. Iya. Tidak pernyataan. Kok bisa putus ya? Tidak ada pernyataan juga kan? Nggak ada proklannya Garut. Iya. Dia Statement yang menyatakan putus atau ada dia yang kita putus. Kita pacaran. Apa? Kita mengakhiri hal yang belum kita mulai. Ya. dia bilangnya lebih baik kita temenan biasa saja. Nggak lebih ke serius. Alasannya? Alasan. Ceritanya panjang kalau ini. Aduh ya, kita punya cukup waktu yang panjang juga untuk Oke. diceritakan. Aduh guys, aduh kayak joli. Sejam saja. Bisa ceritakan. Monggo. Ya, mungkin dulu pacaran kan dia bisa dibilang dia mantannya banyak.
mantanku tuh mantannya banyak, punya mantannya banyak. Family girl in the girl school. Saya dia dari SMP punya mantan. Berpengalaman lah di Pengalaman. Masuk IG-an enggak Semadata Hits. Ya, ini Semadata cantik. Semadata Hits. Terus alasannya kenapa bisa putus? Yang memutuskan siapa sih kalau boleh tahu? Dia. Iya. Dengan alasan apa? Alasan apa? Mungkin lebih ke pengalaman dulu lah dari awal pacaran sampai putus ya. Mungkin awal pacaran lagi seneng-senengnya main sampai keluar tuh pernah 1 minggu 2 kali nonton ya ke Jember dari kota lah. Habis itu pernah pada waktu takbir Idul Adha aku keluar mulai dari siang pulang jam 8 malam. Ya itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan ya itu. Soalnya aku takut kan mulangin dia ke rumah, jemput sama pulang. Ya nggak takut gitu. Ternyata ya alhamdulillah aman saja. Jadi awal pacaran berjalan mungkin 2 bulanan tuh mungkin lagi seneng-senengnya lah. Intens. 24/7 mungkin ya. Dia ngupload fotoku seperti itu pernah. Kamu nggak ngupload foto dia. Apa gara-gara itu mungkin? Ya, yang dia mau tuh mungkin ingin menunjukkan ini loh pacar kamu mungkin seperti melakukan seperti Seperti lainnya, tadi, cowok itu butuh perhatian. Kalau cewek butuh pengakuan. seperti itu. Nah, dia tuh mungkin aku dulu dibilang cupu nggak ada pengalaman kan nggak peka yang apa yang diharapkan dia tuh nggak tahu nggak sesuai. Kadang dia mungkin sekarang mau pingin beli minum gitu ya, tapi aku nggak belikan gitu, aku nggak peka. Setelah itu aku belikan minum, dia tuh lagi nggak mau. Ya wis nggak pengen. Nggak pengen. Moody, swinger. Gemini mungkin. Iya, Swinger. Mungkin ada beberapa janji juga aku ke dia nggak aku tepatin. Contoh, mungkin salah satu. Nyebut dia ke sekolah. Aku nggak mau, soalnya aku yang pertama mungkin malu dilihat teman-teman gitu. Tapi teman-temanmu banyak yang jemput ceweknya, yang bareng ceweknya Banyak dulu. Lebih biasa saja gitu. Kamu malu karena kamu mempertahankan backstreetmu gitu. Ya, Itu alasan backstreetmu apa sih? Apakah cuma sebatas malu atau mana? Mungkin yang pertama tuh takut ganggu pertemanan, yang kedua malu, insecure, seperti itu. Malunya ke kamunya, Bukan bukan ke cewek. bukan ke ceweknya. Enggak, aku bukan pacar sama dia tuh enggak. Punya cewek tuh bukan malu gitu loh. Kamu yang Ya, malu pacaran, punya pacar. Punya pacar dia tuh bukan seperti itu. insecure gitu Lebih insecure. ke insecure seperti itu. Ya, Itu untuk mantanmu SMA. Boleh tahu namanya? Apa? Sekarang wis baikan kan? Kalau sekarang masih dekat, Iya maksudnya ya kan Nanti. Plus kontak sekarang. Aduh, panjang ini berarti. Panjang. berarti SMA cuma itu aja mantanmu. Cuma itu. Terus itu alasan kalian berakhir apa? Mungkin ya itu nggak tepatin janji, terus nggak peka, kadang aku lola juga. Nah, habis Lola? itu- lola. Apa itu lola? Lola tuh kayak Telat mikir Nah, lah. telat mikir. Oh. Kapan? Kapan? Nah, habis itu kayak dia ngerasa tuh harus apa-apa tuh harus dipelajari dulu. Nah, seperti itu. Habis itu dia mantannya tuh deketin lagi. Dia nggak terima kalau aku pacaran sama dia. Mantannya. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena dia cewekmu itu yang sudah banyak pengalaman pacaran ya mungkin ketika pacaran sama kamu terkesan gendong lah. Nah, Mengcarry kamu kan, mengcarry kamu dalam hal edukasi hubungan secara dia lebih ngerti mungkin. dia lebih ngerti dan aku kan nggak ada pengalaman sama sekali. Mempertahankan komitmen untuk backstreet itu karena sebuah alasan. Selesai sampai di situ terus Di situ mantannya deketin. Kan aku Itu belum putus matanya gitu. belum mantannya masuk dan aku tuh tahu dia kok akhir-akhir itu aneh gitu loh, aneh cuek Ya, biasanya. balas chat lama biasanya gitu. Habis itu agak curiga dulu awal rame-ramenya PUBG.
Kan awalnya kan aku pertemanan PUBG sama dia kan pernah main beberapa kali. Oh, dia gamer juga berarti. Iya, suka game juga. Habis itu aku lihat mabarnya tuh sama siapa? Ternyata sama mantannya. Oh, lihat Ah, historinya guys. Ini yang step. Fuck PUBG. Nah, habis itu setelah itu aku dihapus pertemanan PUBG Sama dia. aneh kan. Terus kamu tanya, Aku tanya kenapa, alasannya apa? what happened? Why? Lupa ada alasannya. Habis itu screenshotannya tuh aku kirim ke dia. Aku tanya, apa kamu deket lagi? Terus alasannya dia tuh aku ingat dia nggak punya teman mabar. Padahal kamu main PUBG tiap hari kan. Alasan klasik ngetot. Terus Nggak punya teman mabar. Habis itu ya aku biarin lah. Oke ya, aku terima. Habis itu aku tanya-tanya lah ke sahabatnya dia. Ternyata iya, dia kadang di kelas tuh ditelepon sama mantannya. padahal kamu sekelas. Sekelas. Kok kamu nggak merhatikan dia? Ayo tolong. backstreet kan. Tahu. Kalau terkesan terlihat memperhatikan kan ya nggak backstreet namanya ya. Prinsip teguh. Iya. Memang beberapa nasional kita semuanya memiliki prinsip yang kuat. Yang kuat, memiliki Ya, komitmen yang sangat tinggi. Iya. Terus. Wow, silakan minum dulu. Tamu kita yang satu. Apaan dulu? Panjang ceritanya ini. Nah, tapi pada waktu mantannya telepon tuh nggak pernah diangkat. Ya. Nggak pernah diangkat. Tapi temennya yang temennya tuh lihat ada historinya temen nama mantannya. Habis itu aku tanya, oh iya. Setelah itu klimaksnya itu pokoknya dia males aku chat sekarang balasnya besok. Lama wis pokoknya. Habis itu ya gitu wis. Kayaknya putus. Akhirnya dia bilang ingin putus karena Kan itu kan asal usul putus ya. Alasan dia apa? alasannya kok yang dirasakan tuh aneh. Soalnya dia merasakan pada waktu aku pacaran sama sebelum tuh berbeda. Mungkin cinta pada dua orang. Karena mungkin dirasa hubungannya sudah toksik ya kan. Ternyata bisa toksik. Jadi dia bersifat seperti itu. Alasan seperti itu dia ingin berteman seperti biasa. Akhirnya putus. Terus ada rasa penyesalan nggak kamu? Ada rasa sakit hati? Ya evaluasi diri. Mungkin kalau sakit hati itu pasti ada. Soalnya putusnya tuh aku tahunya kan dia kenapa kok nggak putus dulu habis itu dia dekat sama mantannya. Iya, Yang benar, aku sesalkan benar. kan seperti itu. Iya. Terlepas dari kehidupan percintaan SMA-mu ya. Nah, Terus sekarang setelah SMA kamu kuliah di teknik mesin. Itu gimana? Apa yang kamu rasakan? Perbedaannya? yang merasakan mungkin berubah 180 derajat kan dulu banyak perempuannya. Sekarang kan teman Kontol semua. kontol semua. Ya, Bangsatnya itu. Tetapi jalur apa kalau boleh tahu? Dulu SBM PTBL. Emang cita-cita dari dulu teknik mesin? Ya, apa awalnya kok kenapa ada ke teknik mesin benar? Yang pertama dulu lebih ke daftar ke sipil. Soalnya Oh, yang pertama sipil. sama kakakku yang laki-laki tuh disuruh ke sini. Nggak tahu katanya tuh progresnya lebih baik lah. Iya. Nah untuk pilihan keduanya tuh bingung mau kemana. Kebetulan kan masku dulu yang laki-laki kan alumni itu STM juga kak kelas. STM Jember. STM Jember. Ya. Disuruh lah di teknik mesin. Kak terima akhirnya di teknik mesin. Terus sempat bimbang di UNMU keterima di teknik sipil lah. Sedangkan di UNED keterima di teknik mesin. Nah, Oh, daftar di UNMU juga. Jalur apa, Bang? UNMU kan tes semua. Oh, tes Oh, semua. tes. Gelombang-gelombang. Iya. Habis itu bimbang diskusi sama orang tua disuruh di negeri di UNED. Sama kakak disuruh di umum soalnya sipil. Ya. Soalnya habis itu aku bimbang bilang ke orang tua, ternyata habisnya kan mahalan di swasta kan. Ya. Habisnya Biayanya. habis itu pilih di negeri aja. Pada akhirnya pindah ke negeri. Jalur SBMPTN. Berarti sangat berbeda ya. Kehidupan waktumu sekolah
Ya apa yang dirasakan perbedaan yang sangat terasa? Mungkin faktor yang pertama faktor cewek lah ya. Ceweknya banyak, terus sekarang ceweknya sedikit, jadi nggak ada yang menyukai. Kan mungkin seperti itu. Mungkin kalau sekarang lebih yang terasa tuh persahabatannya, pertemanannya sangat. Belum pernah berarti merasakan punya teman seperti ini. Teman baik sebanyak ini mungkin ya. Ya, sebanyak ini teman baik. Teman baikku banyak. Teman baik sebanyak ini belum ada teman yang cocok dengan kita. Soalnya kan aku yo sama ya kan. Sama aku apa ya? Di SMA yo ada teman baikku, yo banyak, tapi gak sebanyak ini ya. Kalau teman-temanku bilang ke aku, kok iso kamu koncoan ambek kancamu sing koyo ngono, ono seperti ono kan Sadam panggilnya aku Sadam, seperti ono Sadam, seperti ono 125 Sadam. Kok iso? Kenapa ya kan temanku bilang seperti itu ya. Mungkin karena memang pertemanan sih enggak bisa. Sepakat sih dari semua narasumber semua menyepakati hal itu. Pertemanan ini memang terasa itu pertemanan terus nggak pandang dia maupun miskin maupun kaya itu semua backgroundnya kamu dari kota mana semuanya sama. Kalau kesusahan tolong dari kebiasaan yang berbeda, kebiasaan waktu kegiatan mungkin atau pemikiran ada yang berbeda nggak? Kalau pemikiran mungkin sekarang lebih dewasa, soalnya kalau dulu kayak nggak mikir panjang, kalau sekarang tuh lebih ke mikir panjang. Kalau dampaknya ke depannya seperti apa, mungkin pemikirannya tuh lebih terbuka, lebih luas gitu kan. Itu penyebabnya gara-gara kuliah itu ya? Ya gara-gara kuliah di UNED di sekitar berapa jam? 1 jam. Tinggal ngontrak ya. Tinggal di mana? Ngontrak di mana? Sama Mas Alex. Sama Alex. Jadi Haris ini teman sekontrakan. Ya. Api juga teman sekontrakan kemarin. Haris juga. Oke. Itu untuk apa ya? Di kuliah kan seperti itu, seperti pertemanannya seperti itu. Untuk perubahan tadi Haris sudah bilang apa ya, ada perubahan pola pikir yang berubah. Kalau kebiasaan Haris selama kuliah dan selama SMA pastinya beda lah ya. Beda. Ketika di Jember. Kalau ketika di Jember. Oh iya, aku cukup dari daerah Tanggul lah misalnya kan ke kota. Apa perbedaan di pertemanan yang terasa? Dalam lifestyle juga. Pertemanan yang pertama tuh outfit berbeda. Outfit, lifestyle ya. Lifestyle lah, kehidupan berbeda. Intensitas ngopi, Everyday, everywhere. Every time. SMA dulu tidurnya tuh pasti normal jam 9 tidur. Kalau sekarang ini jam berapa? Ini jam berapa? Setengah 5. Setengah lima guys. Kita masih podcast guys. 4:30 guys. Masih Suatu guys. Fuck with tomorrow. Mahasiswa. Mungkin pola hidupnya agak hancur sekarang. Bukan pola tidur. Mungkin lah hidupnya. Tidur hancur. Ya. Terus, tapi nyesel nggak? Seneng ya? Di balik itu banyak sukanya apa banyak dukanya? Ya, suka balance lah, balance. Ada suka ada dukanya. Memang harus seperti itu. Kita harus bahagia secukupnya, sedih secukupnya. Gak ada karena hidup tak hanya senang dan indah dan senang. Oke, balik lagi tadi. Kan Haris tadi bilang transisinya dari SMA ke kuliah. Kalau ke SMA kan banyak ceweknya, kalau kuliah kan namanya dari mesin kan lebih banyak 100 cowok, banyak cowoknya. Itu gimana kalau untuk masalah urusan asmara? Kuliah kemarin sempat deket lagi sama mantan yang itu ya. Mantan yang itu tadi, tadi. Kenapa? Gimana ya? Soalnya dulu SMA putus, dia sama mantannya lagi. Habis itu dia mungkin putus lagi sama mantannya, ada masalah, dia ngejar-ngejar aku lagi.
ngechat kamu lagi. Ya, ngechat lagi. Menyesal. Mungkin bisa dikatakan Menyesal. Sekarang yo nyeselkan. Menyesalkan. Putusin. Berarti dia chat kamu lagi. ya chat, dia sempat curhat di temannya juga, temannya terus bilang ke aku. After dia ngechat, how do you do? Yo, Apa yang kamu lakukan? Pada waktu SMA dulu nggak aku apa ya namanya? Gubris. Ya, pokoknya bodo amat lah. Soalnya aku dulu SMA deketin cewek juga. Oh, cewek lain. Cewek lain. Tapi ada apa ya? Ada perasaan ingin balik nggak? Kembali lagi CLBK itu masih ya. Ada berlaku nggak? memungkinkan nggak pada saat itu? Ya. Iya. Pada waktu SMA. Ya. Kalau pada waktu SMA Nggak ada. sangat memungkinkan. Sangat mungkin dong. Sangat mungkin. Mungkin andaikan dulu aku nggak deketin cewek mungkin jadian lagi sama dia. Kalau kuliah, Kuliah sekarang kemarin kan deket lagi. lagi. Karena suatu tidak tersengaja apa? Nggak Nggak sengaja. edit Tidak flow. kesengajaan. Jadi setelah putus lost contact, habis itu dekat lagi karena unsur gak sengaja deket mungkin berapa bulan? 2 sampai Waktu 3 kuliah ini berarti? Kuliah. Kuliah. Dia kuliah juga. Kuliah Di mana? FKG. FK. Oi. Berarti sempat deket lagi, Sempat deket tapi lagi. nggak pacaran. Nggak. Nggak ada kemungkinan berarti pacaran pada saat itu. Apakah Mungkin. ada kemungkinan? Apa karena FKG? Enggak ada kemungkinan. Mungkin cuma sekedar dekat keluar, chat intensif, saling curhat. Berarti sempat keluar setelah Sempat dekat sempat keluar. Berarti most likely besar dong ya kan Kemungkinan untuk Besar. menjalin kembali. most likely menjalin hubungan kembali kan besar. Iya, Kenapa kok right. memilih apa ya? Memilih bentuk Tidak melanjutkan. Ada beberapa faktor, mungkin kan pada waktu sibuk-sibuknya ngurusin, tahu sendiri sama ospek. Bangsat ospek. Mendidik karakter. Ya, iya. Banyak lesnar. Pada waktu bulan tamu tuh. Oh ya ya, ada suatu event kemakan korban ya. Kresna. Salam untuk ketupel Kresna, ngentot, banyak korban di sini. Makan banyak korban. Banyak korban. Saya dengar salah satu host kita juga mengalami hal itu juga. Oke. Di kejadian yang sama. Oke, nanti kita bahas di podcast Selanjutnya. selanjutnya. Oke. Jadi pada saat berarti transisinya dari apa, intens ke tidak chat sama sekali itu gara-gara sama-sama sibuk berarti. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Kamu Soalnya yang- ya setauku kan dia sekarang mungkin ikut BEM kalau nggak salah. Oh, ikut organisasi juga. Ikut organisasi juga. Masuk juga kan FKG kan. Kan dia kan sistemnya apa ya? Sistem blok aja. Iya, Sistem mesti. blok kan. Kalau kedokteran itu sistem blok ya. Iya. Bukan SKS ya. Kayak Iya, bukan SKS. Kalau saya tahu kedengaranku ya kalau kedokteran itu sistemnya sistem blok. Maksudnya sistem blok gimana? Ya kayak sekolah guys. Jadi Oh, paket-paketan. ada ulangan harian setiap minggu, Oh, ada ujian setiap. Jadi Oh, iya. drill mata kuliah, drill ini ujian, ini ujian. Jadi nggak ada SKS. Sistem blok, ujiannya tuh gila. Harus pakai dual kamera. dual kamera dan Dual. offline. Oh, Dan kemungkinan itu apa ya? Banyak offline ya kan kedokteran. Soalnya kan ya apa mau ngobati orang ya. Iya, Ya YouTube ya apa ya? Informasi baru guys, informasi baru. Teman-teman yang mau masuk kedokteran Kedokteran seperti itulah sedikit gambaran. berarti gak chat gara-gara itu. Kesibukan. kesibukan Udah lah ya, bahas percintaan sudah. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk kamu? Ya. Siapa? Hubungannya apa sih? Ini hubungannya udah selesai berarti? Eh, Sampai sekarang. setelah itu kan ya ternyata mungkin kalau untuk kembali lagi itu rasanya tuh seperti nggak mungkin, soalnya dia baru mengungkapkan benar-benar untuk orang yang bisa diajak serius tuh seperti apa itu aku tahu. Berarti Ini kalau yang- sekarang nggak mungkin. nggak mungkin. Tapi kalau Nggak nanti nggak menutup menutup kemungkinan. Kemungkinan, ya. Belum lah, belum. Habis itu setelah itu dia mungkin telah mengungkapkan itu, tapi dia bilang kalau mau chatan terus ya nggak apa-apa lah, itu kalau mau cerita itu kan nggak tahu nggak apa-apa.
Iya. Tapi aku bukan tipe orang seperti itu. Jadi Iya. setelah teleponan terakhir masuk kontak Ya udah, iya udah kita ketika dia punya pilihan kita juga punya pilihan. At very least kan dia sudah apa yang mengungkapkan, dia sudah lega, iya, kamu ya juga sudah tahu sudah tahu alasannya. Seenggaknya kan sudah sama-sama tahu lah kalau kita ini tidak cocok. Ya wis lah. Seperti itu. Ya mungkin ada yang ingin disampaikan. Terus siapa? Udah baik-baik kan? Mesti pisahnya juga baik-baik. Mungkin bisa disebut nama. Enggak apa-apa. Salsa ada ayo jadinya wis cantik kan dulu. ada sesuatu yang kocok-kocok aku salsa wis keren-keren. ingin disampaikan nggak? Salsa. Ya, mungkin, Salsa. This is for you. sukses selalu ya. Ya membanggakan orang tua. Biarlah Biar. cerita kita menjadi kenangan. Oh iya. Terus Ya, Ada lagi? banyak. nggak tahu mungkin sikapnya mungkin lebih berubah drastis lah. Salsabila pasti ya namanya. Iya, sama-sama. Oh pasti Salsabila. Terus apa lagi? Terakhir. Jangan mudah Pengaruh. menaruh hati kepada, jangan mudah memberi harapan lah pada seorang itu. Wah. Karena aku lah yang Ada hati yang memberi disakiti salsa. Salsa. Kalau Salsa nonton video nanti Salsa bakalan dikabari. Kabari. Kalau video tayang Salsa FKG kan Salsa. FKG. Tak boleh Salsa. Respect tapi buat salsa yang udah berani Respect Salsa, mengungkapkan iya. perasaannya. Sebagai pembelajaran buat loncatan ya, sebagai masa lalu Salsa Iya. tidak apa-apa. Marilah kita berdamai dengan masa lalu karena puncak tertinggi keikhlasan adalah saat kita berdamai. Hal itu ya kan. Oke. Berhenti, stop lah. Alhamdulillah udah cukup banyak kita Cinta-cintaan. ya perasaan mungkin udah apa ya menyakiti hati dan ya wis lah kita harus udah tapi ingat masa lalu gue harus dikenang dikenang buruknya terus pasti kan banyak pembelajaran nggak harus kita sampai menjelek-jelekan dia ya wis Nggak harus ya. ambil sisi positifnya Meskipun dia mantan kan ya nggak perlu kita lost kontak, kita ya tetap berteman seperti biasa. Anggaplah seperti spion lah. Ya tetap nggak melupakan, tetap menoleh ke belakang, tapi tetap berjalan maju. Kita tetap berjalan maju, tapi tidak melupakan masa lalu, tetap melihat masa lalu. Ya mungkin sedikit klarifikasi ya, kan di sini kan nggak sepenuhnya dia yang salah ya. Aku juga salah. Jadi dua-duanya sama-sama salah. Sama-sama evaluasi Sama-sama. Next kita akan undang Salsa. salsa jika ada kesempatan bisa lebih ke salsa mungkin Untuk masuk ke podcast ini. banyak bicara sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan karena dia punya banyak mantan sebenarnya. Iya, kan mungkin sekarang Salsa 2015 ya. Nanti Salsa diundang ke sini Haris 2015 ya. Suara dari Salsa ya. Kita merasakan Salsa. Oke, kalau Haris sendiri sekarang kesibukannya apa? Kalau sekarang kuliah sendiri mungkin ya ikut organisasi lah ya. bergerak, mungkin kesibukannya itu Apa organisasi apa? himpunan dan Himpunan. organisasi luar juga ada. Apa organisasi lu? Tuh kan di Teknik Mesin sendiri kan ada forum wilayah. Kan dibagi jadi Absolver. Jadi kan di Indonesia kan ada 10 wilayah dari Sabang sampai Merauke. Dan di sini kan Jember termasuk wilayah 7A. Berarti ikut organisasi di situ juga. Ya. Relasinya berarti luas lah ya. Untuk goalsnya Haris terdekat ini apa? Apa yang ingin dicapai Haris dalam waktu dekat ini? Ya mungkin kuliah lancar, IP baik, itu aja sih. Lulus cepat ya. Cepat lah. Cita-citanya Haris kedepannya ingin menjadi apa? Kalau ingin menjadi apa ya? Mungkin ya cita-cita dapat kerja lah itu. Yang penting Ya, bisa membanggakan orang tua, membanggakan orang tua. hidup mandiri, nikah. Kecukupan. Ada target nggak? Ada target nikah nggak? Nggak ada lah itu, mengalir aja. Let it flow. 40 tahun ya sudah saya 40 tahun. Siapa tahu kan Salsa. Salsa. Dia juga relasinya banyak. Sabang sampai Merauke, M Solver. Ya ini mungkin berkat salsa. Berkat Salsa juga. Tapi tidak betul kemungkinan nanti 2027 ya. Sama-sama lulus. Salsa kembali dengan salsa yang berbeda dari tahun lalu, dari tahun lalu. Itu bisa saja. Target menikah nggak ada, berarti let it flow lah, mengalir lah. Mengalir.
Udah berapa jam nih? Udah 1 jam. Sebentar. Qatar guys. 1 jam 39. Oh, lama gak kerasa. Iya. Ada narasumber kali ini kayak lama-lama ya, gak kerasa gak? Benar. Oke, untuk cita-cita berarti ingin mendapat pekerjaan yang layak lah ya, dan bisa membanggakan orang tua. Terus mungkin apa lagi yang belum kita bahas mengenai Haris? Kayaknya itu aja. Udah cukup ya. Sudah cukup itu aja karena Cukup, kan? waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? Iya, kita Pukul 5 dan kita belum tidur sama sekali. Kita ingin beraktivitas bisa teman-teman. Kita Kita sudah informasi kita aja. Aktivitasnya tidur habis itu. Oke, terima kasih. Dan Banyak yang bisa diambil banyak dari yang kita cerita bisa Haris tadi, ambil. dari percintaannya, Dari dari pergaulan. budayanya yang sangat baik. culture. Nanti ada di apa ya? Judulnya nanti Kita 1 bisa- jam bersama Haris mengenal mitos asap rokok. Iya, sebagai thumbnail. Iya. Iya. Pengaruh asap rokok terhadap kekenyalan kelamin pria. Iya. Oke, terima kasih Haris, semoga cita-citanya tersampaikan. Ya, harapannya bisa tercapai. Bisa mulus nanti ke depannya. Bisa lah. Ya, mendapatkan yang terbaik lah, jodoh Ya. yang terbaik, pekerjaan yang Amin. terbaik, semuanya Semuanya. disampaikan. Oke, terima kasih Haris Ya. Setiawan, Marga Setiawan. Ya, jangan lupa ya, nanti janjimu nanti kan bikin Marga Marga Setiawan. Marga Setiawan. Sudah mendapatkan 1 anggota. Siapa? Elang sih. Oh iya, lagi. Tiga. Siapa? Elang Setiawan. Mungkin nanti Elang Iya, Setiawan. mungkin ada. Apakah bersedia nanti Iya. diajak? Pasti bakal banyak arogansi di podcast itu, kita bakal Sekarang lagi misalkan sakit aja. anaknya. Ya, Sekarang lagi sakit. sakit. Omikron guys. Omikron sedang Bakal ada tutup hijau di sini nanti. Nah, teman-teman tetap patuhi protokol. Ya untuk sponsor, kesehatan. para sponsor brand-brand Sponsor, minuman keras yang ingin masuk, kita bakal Orang mengundang kita akan mengundang salah satu peminum terbaik di kota Probolinggo. Jadi kita akan kita akan bahas yang menarik lah dengan narasumber yang pastinya mempunyai background yang berbeda, privilege yang berbeda. Oke, sekian 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 dari channel Banyak Bicara. Aku Gusti, Aku pamit. Alex, pamit Kami undur diri. pamit mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau beberapa kata yang menyinggung. tunggu, kita akan upload setiap hari. Ya, setiap harinya ini bakal full. Bakal Stay full. tune Stay tune. ya di channel Banyak bicara. Share ke teman-temannya, untuk teman-teman Haris. Ya. Sumadata mana? Semadata, Umbul Sari, Umbul Sari, SD Gading, Gading, SMP, Seboro. SMP Boro, Semboro. ya, tonton semuanya. tonton semuanya, salsa, tonton salsa. Teman-teman FKG, yoi. Salsa nanti bisa main ke sini, ajak teman-temannya cewek yang Yoi, kita Salsa. bakal seru-seruan bareng. seruan bareng. Ayolah salsa. Ayo, Di sini kita jarang lihat cewek salsa, ayo salsa. Ayolah, tolong please kali ini aja. Soalnya butuh cewek salsa. Aduh, ya bener ya. FKG banyak cantik-cantik. Oke. Ada yang nonton, Bos. Oke, itu aja. Terima kasih. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat teman-teman. tidur, selamat beraktivitas. Yuk.